ada 11 pengusung asosiasi pendukungnya. Nah, ini agak repot ini kalau belum lihat presentasinya. Tapi asosiasi pendukungnya ini ada 11, yaitu AMLI, Asosiasi Perusahaan Media Luar Gria Indonesia, ada APINA, Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia. Nah, ini adalah yang beriklannya, jadi orang yang punya uangnya, perusahaannya. Yang ketiga, ATVLI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Kemudian keempat, ATVSI, Asosiasi TV Swasta Indonesia. Kemudian DPPI, Dewan Perguruan Periklanan Indonesia, ini komunitas dari kampus yang ikut bergabung di sini. Keenam, GPBSI, Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia. Yang ketujuh, IDA, Indonesian Digital Association. Yang ke-8, P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Yang ke-9, PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Yang ke-10, SPS, Serikat Perusahaan Pers. Dan terakhir, 11 adalah TVRI, Televisi Republik Indonesia. Saya tidak mengerti kalau TVRI, sebuah lembaga penyiaran publik, kenapa RRI-nya tidak ikut. Dan kalau lihat di sini juga, belum semua asosiasi media ini ikut. Mas Bayu belum bisa ya? Di saya sudah nampak. Nah, etika pariwara ini tahun 2020 ini adalah edisi yang ketiga. Tahun pertama itu yang pertama itu tahun 2005, yang kedua tahun 2014, dan yang ketiga tahun 2020. Nah, yang saya ingin bandingkan sekarang adalah kalau tahun 2005 itu kelamaan. Jadi saya lihat saja yang tahun 2014 dan ke yang baru 2020. Mas Bayu, atau bolehkah saya kirim ini udah? Sudah. Sudah. Oke. Boleh masuk ke slide kedua, Mas Bayu. Ya. Teman-teman sudahkah lihat? Iya, sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Dan kemudian slide ketiga. Belum slide ketiga. Ya, ini slide ketiga. Ini yang tadi saya katakan bahwa tahun 2005, tahun 2014, dan tahun 2010. Slide selanjutnya, Mas Bayu. Sekarang kita lihat apa ketentuan mengenai iklan rokok dan produk tembakau di etika pariwara 2014. Ya. Kalau lihat di sini, dikatakan bahwa iklan rokok dan produk tembakau tidak boleh dimuat di media periklanan yang sasaran utama halayaknya berusia di bawah 18 tahun. Kemudian wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok. Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan atau mengarahkan halayak bahwa merokok tidak berbahaya bagi kesehatan. Ketiga, tidak memperagakan atau mengungkapkan dalam bentuk gambar dan atau tulisan bungkus atau batang rokok, termasuk bentuk-bentuk lainnya yang mengarahkan halayak untuk menafsirkannya sebagai bungkus atau batang rokok ataupun orang yang sedang atau akan merokok. Yang keempat, tidak ditujukan kepada atau menampilkan dalam bentuk gambar dan atau tulisan anak, remaja, atau wanita hamil. Selanjutnya, tidak mencantumkan bahwa nama produk terkait adalah rokok. Selanjutnya, menyertakan peringatan tentang bahaya merokok sesuai dengan ketentuan hukum. Dan terakhir tidak beriklan atau menajah mensponsori program yang menyangkut masalah kesehatan. Itu yang 2014. Nah, sekarang kita lihat apa yang di 2020. Ternyata hanya ada perubahan di 3 item. Ada yang saya tulis di sini adalah yang merah. Mas Bayu, sudah ke slide berikutnya? Ya. Jadi yang
yang saya warnai merah ini adalah perubahan dari 2014 ke 2020. Apa perubahan yang ada? Pertama, rokok dan produk tembakau hanya boleh diiklankan pada media televisi dan daring pada pukul 21.30 sampai jam 5 WIB. Itu yang pertama. Yang kedua adalah poin H, tidak boleh menawarkan sampel produk. Dan yang I, tidak boleh memicu untuk menambah pembelian rokok, misalnya diskon, hadiah langsung, undian, kuis yang berkaitan dengan pembelian produk. Sekarang kita coba lihat satu persatu yang pertama dulu. Slide selanjutnya. Rokok dan produk tembakau hanya boleh diiklankan pada media televisi dan daring pada pukul 21.30 sampai jam 5. Kalau soal media televisi, ini adalah aturan lama, nggak ada sesuatu yang baru di sini. Ya, karena PP mengatur iklan di TV, iklan rokok di TV baru boleh mulai 21.30 sampai jam 5. Ini juga sebenarnya bermasalah, karena sebenarnya jam dewasa di televisi itu mulai jam 22. Tapi rokok mencuri start 30 menit sebelumnya, dia sudah bisa muncul. Nah, yang baru adalah soal media daring. Saya agak bingung terus terang, dan mari kita berdiskusi teman-teman bagaimana mengaturnya untuk media daring bahwa dia hanya boleh muncul 21.30 sampai jam 5. Ya. Ini diatur di sini. Yang kedua adalah tambahan di poin H dan I tadi. Pertama, tidak boleh menawarkan sampel produk dan tidak boleh memicu untuk menambah pembelian produk, pembelian rokok, misalnya diskon, hadiah langsung, undian, kuis yang berkaitan dengan pembelian produk. Ini sesuatu yang agak mengherankan bahwa ini muncul di sini karena ini juga sebenarnya sudah diatur dalam PP 109 2012 pasal 35 ayat 2 sudah mengatur ini. Tapi bisa jadi karena secara etika ini pengen ditekankan lagi oleh para pembuatnya bahwa ini ditekankan nggak boleh memberikan sampel produk, artinya memberikan secara cuma-cuma, tidak boleh memberikan potongan harga, itu juga pengen ditekankan, tampaknya itu. Tapi ini sebenarnya sudah diatur oleh PP. Waktu pembuatan penyusunan EPI ini, saya adalah salah seorang yang diundang hadir pada saat FGD harmonisasi pada bulan November 2019. Waktu itu rancangan EPI sudah jadi dan aturan tentang iklan rokok itu ada di ketentuan 222. Waktu itu saya memberi masukan ini dan ternyata masukan ini akhirnya tidak diakomodir dan tidak ada di EPI yang baru. Jadi saya tidak ikut dalam rancangannya, baru ikut diundang pada saat harmonisasi. Nah, ini yang saya waktu itu berikan masukan dan waktu itu memberikan masukan lisan pada saat FGD-nya, dan belakangan ini memberikan masukan secara tertulis, khusus untuk yang ketentuan iklan rokok. Di rancangan awalnya, dan ini menurut saya ini menarik sekali, dan sebenarnya adalah ini hal yang patut disyukuri, saya tidak tahu teman-teman tahu atau dengan ini atau tidak, tapi pada rancangan EPI yang awal, itu ada ketentuan bahwa tidak beriklan atau menajah program yang menyangkut masalah kesehatan dan olahraga. Tambahan dan olahraga ini di bold, karena memang ini hal yang baru. Jadi sebelumnya kan aturannya adalah bahwa tidak beriklan di program yang menyangkut masalah kesehatan saja. Tapi belakangan ini ada usulan waktu itu juga olahraga. Dan kalau ini terjadi, maka ini akibatnya besar sekali. Tentu saja sebagai orang yang terlibat dalam gerakan pengendalian tembakau, saya setuju sekali dengan iklan ini karena ada kontradiksi yang besar sebenarnya kalau kita bicara kesehatan, kita bicara olahraga, tapi disponsori rokok karena itu kan sesuatu yang buruk untuk kesehatan. Dan selama ini seringkali jadi masalah juga bahwa promosi olahraga itu dikatakan iklan rokok, promosi rokok itu penting karena memang menyumbang banyak bagi kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi ketika ada usulan ini sesuatu yang menggembirakan buat paling tidak buat saya di gerakan pengendalian tembakau. Saya harapkan bahwa waktu itu menyatakan bahwa usulan ini saya setuju untuk dimasukkan atau dipertahankan.
Tapi dalam FGD waktu itu memang usulan ini memang dari awal itu tidak diakomodir. Yang lain adalah saya mengusulkan tambahan usulan ini bahwa ketentuan mengenai iklan rokok ini harap ditambah agar ada ketentuan mengenai iklan rokok dan produk tembakau itu tidak diletakkan di area kawasan tanpa rokok. Dan satu lagi adalah iklan rokok dan produk tembakau tidak diletakkan di dekat sekolah atau lembaga pendidikan. Dan saya menyampaikan argumentasinya. Jadi di kawasan tanpa rokok, kenapa penting untuk diatur? Karena ini sebenarnya sudah diatur oleh PP, tapi pelanggarannya banyak sekali. Ini salah satu contoh adalah misalnya hasil riset saya, Mbak Henry, dan Ike yang terbaru, waktu itu kami riset bersama Komnas PP, tahun 2019 risetnya, menemukan tentang monitoring iklan rokok di iklan dan promosi rokok di bioskop. Salah satu yang kami temukan adalah banyaknya iklan promosi rokok di misalnya di studio, di luar tempat pembelian tiket, dan itu sebenarnya adalah kawasan tanpa rokok. Ini hanya salah satu contoh. Saya ingat pada saat diskusi kemarin dan ketika Mbak Lestari jadi narasumber, itu ada seorang anak dari satu daerah yang mengatakan bahwa iklan rokok juga muncul di puskesmas. Jadi sarana kesehatan yang jelas-jelas adalah kawasan tanpa rokok, itu pun ada iklan dan promosi rokok di sana. Jadi saya berharap waktu itu secara etik ini diatur. Ya. Yang kedua adalah banyaknya iklan-iklan di dekat sekolah. Selanjutnya, Mas Bayu. Di dekat sekolah ini datanya menakutkan menurut saya, karena misalnya data monitoring iklan promosi rokok yang dilakukan oleh Lentera Anak, SFA, dan YPMA tahun 2015. Pemantauan dilakukan terhadap 360 sekolah di 5 kota. Apa hasilnya? Ternyata ada 30 merek rokok yang beriklan dan berpromosi di sekitar sekolah. Ternyata iklan luar geria terdapat pada wilayah sekitar di 1 dari tiap 3 sekolah. Ternyata iklan di tempat penjualan terdapat pada area di sekitar sekolah itu sampai mencapai 85%. Ternyata iklan rokok yang melekat di papan spanduk nama toko yang ada di area sekitar sekolah itu ada 40%. Dan display rokok itu muncul di display rokok di toko, warung, atau mini market itu muncul di 2 dari setiap 3 sekolah. Jadi ini ada gambar di sini yang menunjukkan bahwa lihat, ada gedung sekolah dan di depannya ada banner-banner rokok. Anak-anak sekolah dengan seragam sekolah, ini kan saya rasa sih minimal di lingkungan saya banyak melihat hal semacam ini. Jadi yang saya tahu juga adalah bahwa di sekitar sekolah itu ada wilayah yang disebut daerah golden area. Golden area itu golden area menurut industri rokok. Jadi mereka menetapkan daerah sekitar sekolah, makin dekat ke sekolah itu yang disebut golden area, dan itu adalah menjadi tempat untuk mempromosikan rokok, dan kalau mereka mempromosikan sesuatu di sana, maka itu harga untuk bayar warungnya itu jauh lebih mahal daripada area di luar yang disebut golden area. Jadi ini daerah sekitar sekolah adalah lahan subur, daerah yang menjadi sasaran bagi industri rokok untuk mempromosikan rokoknya. Nah, hal lain yang saya catat adalah bahwa kalau toh misalnya PP ini mengatur hal-hal yang juga sudah disebutkan dalam PP, ada hal dalam PP yang belum disebutkan, dan padahal ini adalah pelanggaran yang cukup banyak dilakukan oleh industri rokok. Apa itu? Yaitu apa yang disebut penggunaan brand image dan strategi brand stretching. Ketentuan brand image ini sebenarnya sudah diatur dalam PP 109. Artinya dikatakan di sini pasal 36 ayat 1 huruf A dan pasal 37 ayat 1 huruf A yang mengatakan bahwa sponsor tidak boleh menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image. Apa yang dimaksud brand image itu adalah diantaranya semboyan yang digunakan oleh produk tembakau dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas produk tembakau yang bersangkutan.
Ini strategi yang disebut juga sebagai brand stretching. Jadi ketika nama merek tembakau, lambang merek dagang, logo, atau lambang perdagangan atau fitur khas lainnya dihubungkan dengan produk atau layanan non-tembakau sedemikian rupa, sehingga produk tembakau dan produk atau layanan non-tembakau itu cenderung dikaitkan, maka itu adalah strategi brand stretching. Di negara kita, strategi ini banyak dilakukan oleh industri rokok, dan memang dari referensi yang saya baca, brand stretching ini seringkali memang dilakukan terutama untuk menghindari aspek hukum, di mana ketika regulasinya tidak tepat, ini biasanya strategi ini justru untuk siasat bagi industri rokok untuk makin memasarkan produknya. Menurut WHO, ini adalah salah satu bentuk indirect advertising, dan praktek ini sebenarnya sudah dilarang di 80 negara. Riset saya tahun 2019, lagi-lagi dengan Mbak Hendriani dan Mbak Ike, ini dengan Komnas PT, terhadap situs industri rokok, menemukan bahwa strategi ini dilakukan oleh mereka. Ada banyak bentuk kegiatan program yang mereka lakukan, bahkan nama situsnya juga itu tidak pernah menampilkan merek rokoknya secara jelas-jelas ini, tapi mereka menggunakan nama merek tembakaunya, lambang merek dan sebagainya, itu membuat orang bisa berasosiasi dengan produk atau layanan produk tembakaunya. Jadi ini bisa saja berupa produk atau layanan atau jasa misalnya, yang orang bisa mengaitkan dengan merek tembakau. Nah, dengan ini saya mau mengatakan bahwa ketika etika periklanan, iklan promosi yang terkait dengan rokok ini seperti itu, ini konteksnya adalah memang kayak seperti, tidak heran ya, karena memang kalau lihat dari regulasinya, Indonesia ini sangat ramah pada industri rokok. Indonesia adalah negara yang ketika sejumlah negara lain melarang secara total iklan, promosi, dan sponsor rokok, Indonesia itu hanya melakukan pembatasan mengenai iklan, promosi, dan sponsor rokok. Indonesia sama sekali tidak punya regulasi yang ketat mengenai hal ini. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia ini dianggap paling terbelakang dalam mengatur mengenai iklan, promosi, dan sponsor rokok. Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi FCTC. Ini adalah perjanjian internasional yang mengatur mengenai yang disepakati oleh negara-negara anggota WHO untuk pengendalian tembakau, dan salah satunya berisi ketentuan mengenai pelarangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok. Kalau kita melihat misalnya tadi antara, kalau balik lagi ke EPI itu terakhir 2014 sampai sekarang 2020, perkembangan data perokoknya udah luar biasa. Tapi dengan tadi seperti EPI-nya seperti berjalan di tempat, tidak rasanya tidak mengaitkan dengan konteks sosial yang terjadi, maka kita harus mempertanyakan sebenarnya kesadaran orang-orang pembuat aturan ini, teman-teman di asosiasi, teman-teman di media yang membuat aturan ini, apakah juga melihat tentang perkembangan data perokok dan perokok anak yang mengkhawatirkan, sehingga akhirnya yang ketika tidak melihat itu, maka yang dibuat adalah aturan yang lagi-lagi hanya memberikan lebih tampak, lebih pro pada industri tembakau dan tidak kepada masyarakat. Data perokok dan perokok anak itu menakutkan. Data Riskesdas tahun 2013 mengatakan bahwa prevalensi perokok laki-laki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, dan diprediksi lebih dari 97 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok. Indonesia itu adalah negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di seluruh dunia. Dan data perokok anak ini menyedihkan.
dalam satu dekade terakhir terjadi peningkatan jumlah perokok pemula hingga 240%. Itu di kalangan anak usia SD sampai SMP. Sementara di kalangan usia yang lebih tua, 15 sampai 19 tahun, kenaikannya mencapai 140%. Komnas PT 2019 ini mengatakan bahwa 2 dari 5 anak Indonesia usia 10 sampai 15 tahun merokok sebanyak 13 batang per hari. Dan banyak riset menyimpulkan ada hubungan kausalitas antara iklan, promosi, dan sponsorship rokok pada berbagai media dengan perilaku merokok pada kaum muda. Ada banyak data dunia dan juga ada sejumlah data Indonesia. Kembali lagi, saya kembali kepada EPI. Etika pariwara itu adalah etika. Dia adalah self-regulation. Tapi harus kita ingat bahwa ethical concern itu sangat penting di media. Kenapa? Karena dia mendorong para profesional media untuk membuat komitmen atau keputusan-keputusan bijaksana di antara alternatif-alternatif. Benar, salah, baik, buruk. Dan ethical concern inilah yang menuntun orang media untuk mencari apa yang disebut summum bonum. Ini saya ambil dari tulisannya Merrill. Summum bonum, the highest professional practice. Yang membuat orang media itu punya self-respect pada dirinya sendiri dan mendapatkan public credibility dan respect. Saya berharap sebenarnya etika pariwara yang merupakan swakrama, yang merupakan self-regulation, yang merupakan aturan yang mengatur, dibuat sendiri oleh orang media, ini bisa mencapai summum bonum ini. Dalam hal iklan rokok, dalam hal promosi rokok, ini concern ini menjadi sangat tinggi karena itu adalah produk adiktif, diatur secara ketat di banyak negara karena itu produk bermasalah, tapi ketika tidak diatur dan bahkan orang media ini mengaturnya secara longgar, maka kita bisa pertanyakan sendiri. Saya serahkan kepada teman-teman bagaimana soal public credibility dan respect mengenai hal ini. Demikian, Mbak Lestari dan kawan-kawan, terima kasih, minta maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Mbak, kita memang sebagai akademisi, sebagai praktisi di bidang apapun juga, termasuk teman-teman aktivis, itu memang ujung pangkalnya adalah membahas bagaimana etika dalam kehidupan kita ditegakkan. Nah, saya sepakat Mbak bahwa etika menjadi filsafat dasar kita bersama, sehingga menjadi sangat menarik ketika tadi pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Mbak Nina untuk diskusi kita hari ini, bagaimana ini harus dijalankan, bagaimana teman-teman yang bergerak di semua lini ini ikut andil memahami dan sekaligus mengkritisi apa yang sudah tertulis dalam etika pariwara Indonesia yang terbaru. Nah, tadi menarik ya, mungkin ada 1-2 teman yang hendak mengajukan klarifikasi, gagasan, ide, atau apapun untuk diskusi kita hari ini. Saya persilahkan. Oke, Mbak Nahla Jovia, silahkan, sudah raise hand ya. Silakan Mbak, kalau hendak ditanyakan, silakan. Terima kasih Bu Lestari dan Mbak Nina Armando. Ini saya lihat ini bagus sekali ya etika pariwara ini, cuma sebenarnya saya juga baru mempelajari ini Mbak, jadi mohon petunjuk juga Bu Lestari juga. Ini itu apakah tadi kan ada media daring, apakah ini tuh diwajibkan oleh semua media atau ini tuh hanya apa ya, kayak apa, keinginan aja gitu. Kalau ini ada etikanya ya kita mau lakukan, kalau tidak juga tidak apa-apa, atau ada sanksinya atau bagaimana gitu ya. Terima kasih. Pertanyaan itu ya, ini masih pertanyaan awal sekali. Terima kasih. Silakan Mbak Nina, mungkin mau langsung ya. Ya, silakan. Sesuai namanya etika, maka ini adalah swakrama. Jadi aturan yang dibuat, self-regulation, aturan yang dibuat oleh komunitas medianya sendiri. Dalam hal ini komunitas periklanannya. Di sini bergabung ada asosiasi, ada
ada asosiasi media, ada asosiasi periklanan, bahkan juga ada teman-teman juga dari perguruan tinggi yang ikut gabung. Mereka membuat aturan sendiri. Nah, mungkin nanti kita juga harus share, barangkali teman-teman juga belum membaca EPI yang baru, itu ada penjelasan tuh tentang ini sebenarnya apa, posisinya EPI itu apa, kemudian kenapa itu dibuat gitu loh. Saya ingat teman-teman dari komunitas periklanan mengatakan bahwa mereka lebih suka mengatur ini sendiri, karena kalau kami tahu apa yang harus diatur daripada diatur-aturin oleh regulator lain gitu loh. Nah, saya justru berharap ketika tahu apa yang harus diatur bisa ditegakkan dan diatur sebaik-baiknya untuk menjaga tadi sumum bonumnya itu gitu loh. Kalau ditanya sanksinya, ini etika, sehingga sanksinya adalah sanksi sosial, tergantung dari komunitasnya. Setahu saya, kalau toh ada pelanggaran, maka ada yang namanya di periklanan itu namanya Dewan Badan Pengawas P3I. Jadi kalau ada pelanggaran iklan itu dibahas di sana dan kemudian ditegur. Untuk media penyiaran, EPI ini bukan hukum positif, tapi khusus untuk media penyiaran dia menjadi hukum positif. Kenapa? Karena pada media penyiaran KPI sudah di dalam peraturan KPI ada satu pasal yang mengatakan bahwa iklan harus mengikuti etika pariwara Indonesia, sehingga tadi etik yang bukan hukum positif ini menjadi hukum positif. Jadi yang tadinya sekedar misalnya sanksi sosial ini menjadi sanksi hukum. Tapi itu hanya ada di media penyiaran setahu saya. Untuk media-media lain lebih bersifat etik. Dan masalahnya lagi adalah bahwa ini kan kalau misalnya ada sebuah iklan yang ditegur oleh karena melanggar, maka tergantung juga misalnya iklan itu dibuat oleh agensi yang masuk di ini enggak P3I, karena ini mengikatnya adalah asosiasi-asosiasi yang lebih dianggap mengikat asosiasi-asosiasi yang terlibat di sana. Kalau iklan tidak dibuat oleh agensi yang terlibat di P3I gimana? Jadi ya orang bisa mengabaikan saja. Tapi saya sendiri mengapresiasi memang ada masalah itu iya, tapi di sisi lain adalah saya sangat mengapresiasi teman-teman di komunitas periklanan yang membuat ini, karena tidak semua komunitas membuat aturan etika sendiri seperti ini. Itu harus sangat diapresiasi. Saya pernah mengadukan pelanggaran iklan yang menurut saya melanggar, itu iklan rokok, kepada Badan Pengawas P3I. Jawabannya sangat tidak memuaskan. Itu menurut saya itu jelas-jelas pelanggaran, tapi setelah mereka mendiskusikannya itu dianggap bukan pelanggaran. Kami berdebat banyak soal ini, tapi ya sudah, ketika komunitas iklannya mengatakan bahwa itu tidak melanggar, itu kan repot juga gitu loh. Tapi maksud saya adalah ketika ada EPI ini, kita juga punya mekanisme untuk mengadukan iklan kalau ada iklan yang bermasalah. Dan setahu saya Badan Pengawas P3I atau P3I-nya sudah punya MOU dengan sejumlah regulator, sehingga kalau ada masalah dia bisa membicarakannya dengan regulator sehingga itu bisa dikenakan sanksi. Itu pesan. Dan itu mencakup berbagai media, Mbak Nahla. Baik, Mbak Lina, terima kasih sudah diberikan penjelasan. Nah, sebelum ke Mbak Neti, ini ada Mas Bambang. Mas Bambang Sumaryanto ini beliau salah seorang yang memang juga cukup terlibat aktif di dalam proses pembuatan EPI. Mas Bambang, bagaimana Mas Bambang? Majelis Etika Dewan Periklanan Indonesia. Benar ya Mas Bambang? Bapak Sumaryanto. Mas Bambang bisa memberikan komentar. Iya, tadinya saya mau memantau aja, Bu Lestari. Karena membahas EPI ya sangat baik bagi kami untuk mendengarkan bagaimana orang melihat EPI, kan? Nah, memang soal rokok menjadi salah satu
hal yang cukup ramai. Waktu kami bersama-sama dengan wakil dari semua asosiasi membahas ini. Sebagaimana diketahui tadi Mbak Nina sudah jelaskan bahwa EPI 2014 ini memang sebenarnya memang awalnya kami rancang untuk mengantisipasi masalah bukan sekedar dengan media tradisional, tapi juga dengan media-media yang baru, terutama yang online, yang kami lihat makin banyak pelanggarannya. Namun di sini yang kita angkat memang masalah rokok. Ada satu prinsip yang kami angkat waktu itu. Pertama, asasnya tidak berubah. Jadi di Dewan Periklanan itu beranggotakan berbagai unsur, dari media mulai dari pers, ya, SPS, kemudian untuk yang penyiaran dengan televisi, baik itu ATVSI maupun TVRI dan ATVRI. Kemudian dari agensinya ada lembaga agensi periklanan. Kemudian kita juga masuk IDA, ya, Digital Association, kemudian e-commerce, kemudian ada juga bioskop, kita masukkan. Harapannya tadi, awalnya memang kita berpikir etika adalah untuk internal. Tapi dalam buku EPI kita sampaikan bahwa EPI ini berlaku untuk semua iklan, pelaku dan usaha periklanan yang dipublikasikan dan beroperasi di Indonesia. Terlepas itu nanti pembuatnya adalah anggota daripada asosiasi yang tergabung dalam DPR tidak. Pertama. Yang kedua, memang benar di penyiaran ada KPI, tapi di luar itu banyak lembaga-lembaga lain yang kemudian menggunakan etika ini menjadi aturan daripada regulasi di Departemen Teknis tersebut. Secara umum, ini secara luas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengambil EPI sebagai referensi, bahwa semua produk yang diiklan harus memenuhi etika pariwara. Artinya UUPK sudah mengadopsi ini menjadi hukum positif. Belum lagi dari OJK, belum lagi dari Departemen Teknis. Nah, terkait dengan rokok, ada sesuatu yang memang bagi kami, kalau saya dulu ikut sidang di Asia Pasifik misalnya, tidak akan pernah dibahas iklan rokok. Yang dibahas pasti iklan minuman keras. Karena ada pembatasan banyak minuman keras, tapi tidak ada pembatasan bagi rokok. Mereka melarang. Sehingga begitu ngomong pembatasan, yang terlibat memang di Indonesia waktu. Jadi pembatasan iklan rokok tidak dibahas misalkan di Singapura, kita di Malaysia, atau teman yang saya di Australia, karena bagi mereka itu dilarang. Sehingga memang maka di waktu ini kami tidak bisa bertukar pikiran dengan negara lain waktu diskusi, karena mereka udah pasti tidak ada iklan rokok. Yang dibahas malah iklan minuman keras. Dan kami tidak berpartisipasi karena di sini dilarang. Dibalik memang. Jadi kalau kita ngomong regional, di regional banyak disebut bagaimana melihat bagaimana ternyata batasan iklan minuman keras itu beda dari negara ke negara, Singapura, Malaysia, Australia itu beda banget. Tapi di rokok kita nggak punya pembanding. Nah, kami mencoba membahas itu, apakah ada yang perlu direview. Sekali lagi, memang anggota kami termasuk adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi iklan rokok, baik itu advertisernya, maupun agensinya, maupun media yang menayangkan. Yang kami gunakan adalah asas kami 3, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Pertama. Yang kedua, ada persaingan sehat di antara pelaku industri. Dan yang ketiga, melindungi dan menghargai para pemangku kepentingan. Dengan catatan tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum. Nah, atas dasar itu, waktu kami mengkaji iklan rokok, yang pertama, kami memastikan bahwa setiap iklan rokok yang ditayangkan, saya coba itu tidak boleh, ya, sama dengan yang aturan di mana, saya cek, tidak boleh menonjolkan upaya untuk orang untuk mencoba rokok. Bagi kami, definisi dari iklan adalah kami mendefinisikan iklan itu lebih luas. Segala upaya komunikasi yang ditujukan kepada target audiens agar target audiens mengikuti apa yang dikehendaki penyampai pesan. Nah, yang kami batasi ini penyampai pesan. Jangan sampai ada upaya untuk
mengajak orang untuk merokok. Tidak boleh ada unsur menyarankan atau menstimulasi orang untuk mulai merokok. Tidak boleh menggambarkan segala macam. Itu yang kami gunakan karena kami tahu di Indonesia regulasinya masih membolehkan. Maka selama ada upaya untuk meracuni orang untuk merokok, itu nggak boleh. Makanya kami katakan tidak ada upaya itu. Ini yang kami atur. Jadi iklan-iklan rokok implisitnya ada pesan mengajak orang nggak? Nggak. Sehingga kalau tadi misalkan Mbak Nina ada upaya bahwa bagi beberapa teman, terutama dari yang sangat sensitif terhadap gerakan rokok ini, kadang-kadang dilihat bahwa menggambarkan sebuah iklan rokok udah dianggap memperkenalkan brand rokok. Gitu kan. Bagi kami satu, iklan yang tidak boleh menggambarkan brand rokok ya, adalah sesuai dengan hukum tidak boleh menunjukkan rokoknya, hanya mereknya saja, tetapi di situ tidak ada pesannya, tidak ada yang membuat orang untuk memberikan gaya hidup merokok. Itu yang kami lihat di poin-poin A ya, di pasar rokok dan tembakau. Nah, hal-hal semacam itu yang mungkin perlu kita diskusikan, bahwa upaya maksimal dari kami tim waktu evaluasi ini adalah mencegah pesan-pesan implisit yang merangsang orang untuk merokok. Yang kami lihat dari lembaga media. Itu yang kami yakin ada hal yang di luar itu yang mungkin bisa kita coba eksplor. Terutama yang kami antisipasi adalah justru iklan-iklan yang melalui media daring. Itu yang kita khawatirkan. Kalau yang di TV sih setahu kami selama masih memenuhi aturan ini kami nggak masalah, apalagi dua brand rokok yang terbesar juga menjadi anggota daripada Advertisers Association, dan itu selalu kita komunikasikan. Kita mencoba menyeimbangkan antara mana yang boleh, mana yang tidak, dan yang menjadi concern teman-teman yang concern tentang rokok, tidak boleh ada upaya pesan implisit untuk mengajak orang merokok. Itu kira-kira perspektifnya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, karena juga saya banyak diskusi dengan Mbak Nina soal yang ini, dan ada beberapa perbedaan yang kadang-kadang kita harus terima dengan perbedaan itu, tapi kita selalu open. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang awal masukannya ya. Tapi sebetulnya memang menarik, kita kan bisa memperpanjang diskusi ini. Mungkin sebelum ke Mbak Neti, sekali lagi Mbak Nina ada tanggapan atau teman lain yang masih menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Bambang barusan? Sorry, ada Mas Susilo juga dari BP P3I. Oh ya, silakan. Apakah ada yang mau menanggapi yang berkaitan dengan barusan disampaikan oleh Mas Bambang? Boleh saya nggak? Silakan Mbak Nina. Iya betul. Kalau memang secara hitam di atas putih bahwa ini tidak mendorong orang merokok, itu sudah dilakukan oleh iklan rokok. Jadi itu iklan rokok itu menjaga hal-hal semacam itu jelas lah. Karena memang aturannya juga bisa disanksi, kan juga serem kalau menampilkan wujud merokok, itu bahkan bisa kena penalti uang ya, menurut undang-undang penyiaran misalnya. Itu sudah dipatuhi. Tapi persoalannya kan kita tahu bahwa iklan promosi rokok ini memakai strategi yang luar biasa, dan benang merah dari semuanya adalah menampilkan rokok sebagai produk normal. Dan ini ditargetkan kepada anak muda. Seberapapun industri tembakau mengatakan bahwa enggak, dia tidak menyasar kepada kaum muda, tapi kita tahu bahwa itu menyasar kaum muda, dan kaum muda ini dijadikan sasaran karena mau dijadikan perokok pengganti. Menggantikan siapa? Mereka yang mundur dari rokok itu karena sakit atau memang karena punya kesadaran. Jadi mereka dijadikan perokok yang loyal dengan persuasi yang dilakukan oleh melalui iklan-iklan rokok ini. Studinya Mbak Kiki Suarso dari TCSC misalnya, tadi pagi saya baru tahu bahwa kalau nggak salah ini ada Mbak Kiki juga di sini, bahwa mereka yang di televisi melihat iklan tembakau di televisi, iklan rokok itu di televisi, akan punya potensi 2,5
kali lebih besar untuk menjadi perokok dibandingkan dengan anak dan remaja usia kurang dari 18 tahun yang tidak terpapar iklan rokok di TV. Demikian persuasifnya iklan rokok itu sampai sedemikian. Jadi kita tahu bahwa ketika dikatakan bahwa iklan rokok sudah mematuhi aturan, iya betul mematuhi aturan yang hitam di atas putih kita udah tahu itu, tapi itu tadi, rokok adalah produk normal, bahkan itu promosinya yang luar biasa dengan strategi yang macam-macam tadi, itu menjadikan kita merasa bahwa ya rokok bahkan justru menyumbang, iklan rokok itu menyumbang besar sekali bagi banyak kegiatan. Program-program yang disebut program CSR itu kan begitu. Jadi ada investasi yang ditanam oleh industri rokok dan itu membuat kita sendiri merasa ya wajar iklan rokok karena gitulah. Gitu. Iya, menarik sekali ini Mbak selesai kita di posisi ini karena Mbak Kiki, karena ada persoalan teknis tidak bisa menyalakan mic-nya, beliau titip pesan bahwa di negara lain iklan rokok itu sudah bukan isu sebetulnya karena sudah dilarang total. Tadi Pak Bambang juga menyetujui itu. Mestinya Indonesia juga mengikuti masyarakat internasional. Kenapa iklan rokok masih merdeka di sini? Nah, ini persoalan yang sangat serius di antara kita. Iklan rokok bisa saja tidak mengajak anak-anak untuk merokok, tapi jangan lupa dengan unlimited budgetnya, industri ini melakukan kampanye yang sangat masif untuk setiap tema kampanye, baik iklan, promosi, sponsor, event, kuis, games, dan lain-lain. Dan tujuannya tentu saja untuk mengajak anak-anak agar mencoba atau mengkonsumsi produknya. Nah, itu yang juga kita temukan dari hasil penelitian kita di tahun 2018 lalu. Jadi LSPR sudah melakukan penelitian ini, dan hasilnya sangat mengejutkan bahwa teman-teman anak muda usia dari 13 sampai 17 tahun itu memang aktif mengkonsumsi rokok karena salah satunya mereka sadar iklan itu tujuannya untuk apa, yaitu untuk menggrab mereka gitu. Ini yang barangkali menjadi menarik untuk menjadi bahan kajian juga. Saya yakin sih teman-teman di perikanan tahulah bahwa pada akhirnya memang tujuannya ke anak-anak muda. Mungkin ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, tadi karena Mbak Neti sudah dari tadi mengacungkan tangan, mohon maaf Mbak Neti, kami persilakan sekarang Mbak Neti untuk memberikan tanggapan, masukan, dan lainnya sebelum nanti ke Pak Susilo. Kayaknya Pak Susilo ingin juga berkomentar, tapi kita persilakan dulu Mbak Neti dulu. Silakan Mbak Neti. Baik, terima kasih Mbak Lestari, Mbak Nina, Pak Bambang, Bapak dan Ibu sekalian. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Mbak Nina tadi, ini pencerahan sekali, apalagi bisa dilakukan oleh Mbak Nina dan tim, kemudian Mbak Lestari juga. Poin yang disampaikan Mbak Nina tadi yang saya garis bawahi adalah bahwa PAP yang terbaru itu, iklan rokok itu diperkenankan, ditampilkan untuk pukul 21.30 ya Mbak Nina, yang tadi sebutkan 21.30. 21.30 artinya curi start, padahal di dalam P3 dan SPS sudah dijelaskan bahwa tayangan untuk dewasa itu pukul 22.00. Nah, kalau kita mengartikan iklan rokok itu adalah untuk orang dewasa, tentunya EP ya penyusunnya itu termasuk teman, mungkin ada Bapak dan Ibu yang ada di sini itu sebetulnya tidak mengakali gitu ya. Teks di dalam EP itu mencuri start 30 menit. Ini menurut saya ya akal-akalan gitu. Bagaimana usaha kita dari KNP atau teman-teman penggerak anti iklan rokok ini untuk menindaklanjuti. Jadi jangan dibiarkan EP ini terus berlanjut. Kalau tadi EP 2014 ke 2020 itu 6 tahun ya Mbak Nina. Nah sekarang bagaimana caranya? Mungkin ada tindakan untuk revisi dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua yang saya dengarkan tadi dari presentasi Mbak Nina adalah bagaimana mengatur iklan rokok di media daring, media online. Nah kita tahu bahwa mungkin ada teman-teman di sini yang hadir atau KNP punya data, seberapa besar sih kaum milenial nonton TV gitu. Seberapa besar sih mereka terdampak iklan itu dari televisi gitu. Karena mereka sekarang sudah banyak menggunakan gadget, tidak lagi menonton TV tapi YouTube misalnya atau media online. Ketika mereka dapat share berita atau informasi, mereka tinggal klik, lalu yang pertama kita lihat adalah iklan. Nah kita klik informasi itu, linknya kemudian iklan muncul. Kalau kita tidak close gitu, mereka akan nonton. Nah, jadi memang yang membahayakan sekali sekarang di hadapan kita adalah Mbak Nina, Mbak Lestari, Bapak dan Ibu adalah bagaimana mengatur iklan itu di media daring, di media siber gitu. Apakah itu dimasukkan dalam pedoman pemberitaan media siber sudah ada, tetapi bagaimana pedoman pemberitaan di media daring itu mungkin kajian sendiri untuk Mbak Nina dan tim membuat FGD dan usul-usulan untuk praktisi periklanan misalnya. Kemudian
Poin yang ketiga yang saya sampaikan ini pengalaman Mbak Nina. Mungkin kita pengelola prodi atau fakultas di kampus gitu ya. Banyak sekali kegiatan mahasiswa, event-event atau kegiatan baik BEM, kemudian HIMA itu ditawari oleh iklan rokok gitu ya. Padahal sudah ada di perguruan tinggi kita masing-masing kebijakan iklan rokok tidak boleh masuk dalam sponsorship, tidak boleh masuk kampus, apalagi backdrop, kemudian segala macam bentuknya itu selebaran, apalagi dalam bentuk audiovisual. Tetapi beberapa mahasiswa mengakui sendiri bahwa, wah Bu, ini memang kita nggak ada, tapi tersembunyi boleh nggak kita dapatkan iklan, tapi, nah itu kan nggak boleh. Jadi mungkin ada upaya kita dari akademisi atau pihak-pihak pengelola prodi, itu betul-betul ketat kepada mahasiswa kita, jangan sampai iklan rokok itu menjadi sponsorship kegiatan mahasiswa kita. Ya alhamdulillah kalau di SIP Jakarta itu ketat sekali dan tidak ada sponsor rokok, tapi mereka mengakui ada Bu, besar loh Bu, dibandingkan satu ini aja udah clear acara kita, ini. Nah itu juga mungkin kita sebagian dari kita adalah di sini pengajar. Kemudian Mbak Nina tadi mengatakan hasil risetnya itu di usia 13-17 tahun, teman-teman lain juga masih remaja. Sebetulnya pengaruh dari iklan rokok itu juga masuk ke kampus, karena kampus kita kan usia 17, 19, 20 Mbak Nina ya, termasuk kategori remaja lah. Jadi mungkin kalau untuk kalangan mahasiswa bisa dimasukkan materi-materi atau seminar-seminar atau webinar seperti ini untuk kalangan mahasiswa, supaya mereka tidak menjadi sasaran perokok pemula tadi yang mereka akhirnya mencandu. Nah, di ISIP kebetulan di ISIP sendiri itu EPI ini menjadi mata kuliah masuk dalam materi ini Mbak Nina, Mbak Lestari, etika komunikasi. Jadi diberikan buku ini, kebetulan dulu dapat dari tim penyusun gratis, lalu diberikan pada mahasiswa yang perbanyak itu ada yang beli juga. Jadi masuk dalam, mahasiswa wajib membaca selain kode etik jurnalistik, pedoman pemberita media siber, kemudian P3SPS, mereka juga wajib membaca EPI. Nah ini yang terbaru sudah kami edarkan. Jadi disitulah kajian-kajian di antara kita untuk mahasiswa sendiri. Nah, mungkin mereka melakukan riset-riset kecil lah untuk mata kuliah. Mungkin 4 hal itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih Mbak Lestari, Mbak Nina, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Lestari, suara. Terima kasih Mbak Neti atas masukannya. Kita memang sangat akan panjang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan EPI dan kebijakan rokok. Tapi ini ada Pak Susilo. Ya, silakan Pak Susilo yang ingin menambahkan mungkin apa yang kaitannya langsung dengan kebijakan dan iklan rokok yang diatur di etika pariwara. Silakan Pak. Selamat sore Mbak Nina, Mbak Lestari dan semua, Pak Bambang juga. Kebetulan saya dan Pak Bambang kemarin satu tim untuk semacam amandemen dari EPI yang 2020 ini. Jadi kalau dari kami dari Asosiasi Periklanan sebenarnya simpel. Selama produk itu memang produk yang masih diperbolehkan oleh pemerintah dan masih boleh iklan, otomatis kita akan mengatur etikanya. Karena kalau tidak diatur pasti lebih parah lagi ya. Artinya selama memang produk itu masih bukan produk yang terlarang seperti alkohol, karena alkohol kan sama sekali tidak ada dimanapun kecuali di Bali mungkin ada perlakuan khusus. Tapi selama produk rokok itu memang masih diperbolehkan untuk membuat iklan, otomatis kami atur etikanya. Di samping itu, saya setuju banget dengan tadi saya lupa Ibu Neti ya kalau nggak salah, bahwa sekarang terjadi pergeseran media yang luar biasa. Tadi saya setuju banget bahwa apakah masih banyak yang menonton televisi, karena kemarin dari riset terakhir yang disampaikan oleh teman-teman asosiasi bahwa pergeseran penonton sekarang apalagi di kelas di TV station itu udah geser ke digital, yang dimana itu tahun 2019 kemarin Kementerian Kesehatan setahu saya mengusulkan untuk dilarang ya untuk di digital. Nah ini yang mungkin menjadi concern itu, makanya selama masih ada dan diperbolehkan di TV maupun di digital, kami akan atur etikanya. Itu tujuan kami, kenapa kami masih mengatur etika yang berkaitan dengan iklan rokok. Sebenarnya sesimpel itu Bu. Kecuali kalau memang udah kita sepakat, artinya dari regulasi tidak boleh ada
iklan rokok dan produk rokok pun juga sangat dibatasi segala macam, yaitu otomatis tidak perlu diatur etikanya lagi, otomatis dilarang total. Seperti iklan alkohol. Kira-kira itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ada Pak Ridwan juga, mungkin Pak Ridwan bisa menambahkan, beliau sebagai ini senior di etika iklan Indonesia. Silakan. Terima kasih Pak Susilo. Sementara ini ada juga masukan dari Mbak Wiji ya. Mbak Wiji, apakah mau berkomentar dulu, memberikan masukan? Silakan Mbak Wiji. Boleh Mbak, terima kasih. Sebenarnya saya sedang menambah catatan di chat, tapi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menanggapi yang tadi disampaikan Pak Bambang dan baru saja Pak Susilo, kalau melihat platform global, sebenarnya UN Global Compact yang mewadahi soal tanggung jawab sosial korporasi sudah mengeluarkan industri rokok dari platform itu. Jadi dengan sendirinya implisit dikatakan produk ini bukan produk yang bertanggung jawab. Dan kalau ngomong soal etika, Epi kan ngomong soal etika ya. Dengan sendirinya juga ini produk yang tidak beretika, jadi seharusnya tidak ada ruang untuk iklan. Di yang baru sedang saya tulis di F1 dan bola, kedua asosiasi yang menaunginya juga sudah melarang iklan itu gitu. Jadi kalau kemudian tadi Pak Susilo ya baru saja menyebutlah selama masih diizinkan oleh regulasi tetap akan diatur etikanya. Regulasi Indonesia ketinggalan zaman Pak, jadi kalau itu yang dijadikan acuan sayang sekali. Saya sih berharap pemangku kepentingan periklanan bisa melangkah lebih maju merujuk ke etika global yang dipromosikan oleh badan-badan dunia itu gitu. Mohon tanggapan dari Pak Bambang dan Pak Susilo nanti. Terima kasih Mbak Lestari. Baik, terima kasih Mbak Wiji untuk komennya yang sangat menarik ini. Saya berada dalam posisi yang menurut saya memang kita harus sama-sama berjuang untuk menegakkan etika dalam hal ini, khususnya baik itu dalam bidang industri, di industri maupun di bidang apapun juga. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa rokok itu menjadi persoalan yang sangat serius, ya, di mana-mana sudah secara global, internasional sudah tidak diizinkan lagi untuk beriklan, lalu di tempat kita masih beriklan, itu tadi yang menjadi memang kategori yang menjadi sangat bias ya. Nah, tapi barangkali juga ada, sebelum saya lempar ke teman yang lain, Mbak Nina masih mau memberikan komentar dulu? Oke, sebelum nantinya. Oke, saya sebenarnya apa yang yang disampaikan Mbak Wiji tadi itu persis yang ingin saya bilang, ya, bahwa apakah ketika sebuah produk dinyatakan boleh diiklankan dan kemudian itu diatur etikanya, kalau produk itu bermasalah, kita kan berharap bahwa pengaturan etika ini jauh lebih maju dari ini, dan pengaturan etika ini mencerminkan wajah si asosiasi, si komunitas yang mengatur tentang ini. Agak bagaimana ya ketika misalnya ketika kita melihat bahwa kalau memang misalnya nih bahwa si komunitasnya mengatur etikanya ini dengan melihat rujukan peraturan yang ada. Oke deh kalau begitu. Tapi Mbok ya kalau memang alasannya adalah selama dia boleh beriklan dia diatur etikanya. Diaturlah lebih ketat. Itu aja deh, kami minta itu deh, sederhananya. Bahkan ketika ketika kami ini diminta memberikan masukan, kami minta aturan mengenai etika di sekitar lembaga pendidikan aja nggak diatur. Aturan mengenai iklan di kawasan tanpa rokok nggak diatur. Belum lagi kalau kita ngomong brand image, brand stretching, dan masih banyak lainnya. Hanya diminta 2 itu aja kok masukan waktu itu. Dan tetap meminta agar ketika di olahraga itu tidak boleh diiklankan selain di ini kesehatan. Nggak ada itu. Jadi bahkan untuk yang minimal pun enggak gitu loh. Kalau memang ini produk yang karena iklannya boleh, jadi harus diatur etikanya. Ya aturlah dengan ketat. Ini justru untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya si pandangan komunitasnya ini mengenai produk yang kata Mbak Wiji tadi justru tidak beretika gitu loh. Kita minta aturan yang lebih ketat mengenai hal ini.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin juga menanggapi yang berkomentar tentang yang dinyatakan oleh Mbak Neti. Benar sekali soal jam 21.30 itu jadi masalah. Cuma Mbak Neti itu rujukannya adalah PP. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan, lihat kan, PP-nya ada begitu, ada hukum positif yang dirujuk, ya itu dimasukkan di etikanya. Padahal sebenarnya ada masalah besar ketika kita mengatakan harusnya 21.30 adalah belum jam dewasa. Sebenarnya kan secara etik itu harus diatur. Dan bisa sebenarnya, ada peluang besar sebenarnya kalau punya goodwill untuk mengatur tentang ini. Jadi alasannya adalah karena PP, Mbak Neti. Sederhana juga kok alasannya. Terus benar bahwa kampus itu menjadi salah satu ujung tombak untuk menolak persuasi, bujuk rayu, iklan promosi rokok. Padahal ini dalam kondisi keuangan kampus yang kembang kempis, dalam kondisi kegiatan kemahasiswaan yang seringkali kurang dana, industri rokok bisa jor-joran untuk merayu mahasiswa untuk mensponsori. Benar. Jadi harusnya setiap kampus di Indonesia bikin aturan mengenai tidak boleh menerima sponsor iklan rokok ini. Yang saya tahu belum se-Indonesia. Ada sejumlah perguruan tinggi sudah melakukannya, ya, dan itu baik sekali, tapi juga ada banyak kampus yang sangat ramah dengan industri rokok. Kita tahu bahkan ada sejumlah kampus yang gedung-gedungnya itu berdiri itu justru karena sponsor rokok dan ada nama untuk tiap ininya. Jadi itu lagi-lagi adalah menganggap bahwa rokok adalah produk normal, rokok adalah yang menyumbang banyak, memberikan investasi sosial bagi masyarakat. Ya, betul bahwa ini bisa masuk di kampus, ini bisa masuk di kuliah-kuliah etika, kebijakan, benar. Tapi saya rasa yang paling penting juga adalah setiap kampus harus memiliki semangatnya adalah pengendalian tembakau. Semangatnya adalah bukan pro kepada industri tembakaunya. Kenapa? Karena kalau misalnya begini, di komunikasi saja kita lihat, kalau kita mempelajari apa kajian di komunikasi, buku-buku media, itu selalu menempatkan iklan rokok itu dalam konteks dalam konteks iklan yang membawa dampak antisosial. Dia bahkan selalu dikelompokkan dengan drugs dan alkohol. Jadi selalu tuh rokok, tobacco, drugs, alkohol, selalu masuknya di sana. Itu menunjukkan memang ada masalah dengan iklan ini. Dan kalau dia bermasalah di konteks yang antisosial ini, maka harusnya dia diatur dengan etika secara lebih ketat. Itu Mbak Lestari. Ya, terima kasih Mbak Nina. Jadi memang ini ada persoalan yang cukup serius ya, bagaimana kalau tadi saya sepakat juga dengan Nina, kalau ada kompromi istilahnya ya, sedikit kompromi bahwa ini karena sudah diizinkan di Indonesia, maka tolong diatur. Nah, saya merujuk pada terminologi itu dari tadi Pak Susilo. Dan saya sepakat dengan Mbak Neti, ternyata tidak ketat yang dilakukan oleh teman-teman di industri periklanan ketika membuat etika ini. Karena tadi misalnya soal jam. Jam ini ya sangat sensitif sekali ya, karena kalau memang untuk orang dewasa ya benar harus untuk orang dewasa. Jamnya pun harusnya lebih tadi, setengah jam saja harus dikritisi. Betul, itu saya setuju Mbak Neti. Dan kalau kita bicara tentang produk orang dewasa, maka tidak ada aturan jam lagi di media online lainnya, karena media online itu tidak ada jamnya, tidak 24 jam, sehingga harus ada secara jelas tertulis di kode etik periklanan ini bahwa media online apapun bentuknya tidak boleh mengiklankan iklan rokok. Karena ini adalah jamnya tidak bisa dibatasi oleh jam. Balik lagi, kecuali itu acara atau sebuah kegiatan online yang memang untuk orang dewasa. Nah, silakan ada muncul di situ. Tapi kalau pemberitaan itu kan 24 jam dan bisa diakses siapa saja. Lalu acara-acara lain, ya, olahraga, seni itu nggak boleh. Berarti kan harusnya itu barangkali yang belum secara ketat dilakukan oleh teman-teman yang membangun peraturan berkaitan dengan kode etik periklanan di Indonesia ini. Ini barangkali yang memang perlu saya juga tambahkan. Tadi ada Mbak Ana Agustina menanyakan sesuatu berkaitan dengan jam tayang juga. Apakah Mbak Ana mau mengajukan diskusinya? Ya Mbak, makasih banyak Mbak. Ana. Saya sebenarnya terganggu dengan banyaknya iklan yang
tidak jelas, meskipun memang ditayangkannya itu seringkali yang saya lihat karena bisa nontonnya malam ya Bapak Ibu sekalian, jadi saya selalu melihat iklan itu di atas jam 10. Tapi apakah nggak ada durasi perbandingan antara iklan dan tidak iklan itu diatur apa enggak sih Bapak Ibu sekalian gitu ya? Karena misalnya satu film itu 1 jam, dia selalu terpotong setelah filmnya 3 menit, iklannya 5 menit. Kemudian filmnya 3 menit, iklannya 5 menit lagi. Nah, hal ini sangat mengganggu ketika kita berlangganan ya, TV berlangganan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin jadi tambahan kerjaan asosiasi periklanan untuk menetapkan hal ini gitu ya. Kalau menurut saya ini mengganggu sekali. Dan kita sudah beli, ini hak penonton sebenarnya yang saya tanyakan itu adalah hak publik ketika dia menonton sebuah acara, itu apakah bisa diatur. Itu satu. Dan yang kedua, itu saya setuju sekali dengan tadi informasi yang Pak Bambang sampaikan, bahwa sudah nggak dibahas lagi ketika negara sudah melarang rokok itu tidak boleh, akhirnya sudah tidak dibahas lagi. Pembahasan itu muncul ketika seperti di Indonesia, ketika ada pembatasan. Jadi yang dibatasin yang mana, yang tidak dibatasi yang mana. Nah, ini kalau saya lihat ada diskusi seperti itu, saya melihat bahwa API punya tugas baru nih. Kalau saya lihat API memiliki tugas baru untuk akhirnya mengkaji apakah mungkin Indonesia seperti itu, melihat dampaknya, kemudian melihat, saya mohon maaf menyebutnya ini akal-akalan, iklan rokok itu membuat iklan yang sangat keren banget, dan dia karena ada daring seperti yang tadi disampaikan Mbak Neti, dia bisa masuk ke yang daring, dan itu pop-up-nya frekuensinya lebih sering gitu ya. Jadi, nah hal-hal seperti ini mungkin menjadi hal-hal yang sangat menantang API untuk kemudian etikanya ditambah mungkin ya. Etika di sini harus bagaimana, etika di sana harus bagaimana, dan kalau dari sisi bahasa, saya suka ngobrol sama teman-teman itu, manfaat sama mudaratnya yang mana gitu ya. Jadi mungkin tambahan pembatasannya di sana. Ini masukan ya Bapak Pak Susilo, Pak Bambang gitu ya. Karena kita lagi besar sekali nih jumlah orang-orang yang bisa dipapar oleh hal-hal yang disusupkan dengan iklan yang sangat cakep banget di daring. Apalagi nih anak-anak lagi di rumah semua nih kan. Dia melihat banyak sekali hal-hal dari YouTube untuk pembelajaran, misalnya bimbel gitu ya, anak saya SMA bimbel. Itu kadang-kadang kalau dia rajin membuka materi bimbelnya, tiba-tiba ada iklan gitu ya di dalam situ. Ini materi bimbel ya. Ada iklan di situ yang lagi main sliding board gitu, yang saya bilang, kok ada iklan itu ya di situ. Terus saya protes sama bimbelnya, tiba-tiba dia bilang, kami nggak mengizinkan. Nah, hack-hack seperti ini juga mungkin perlu jadi perhatian pihak API ya. Jadi di hack ini bimbel loh, jadi saya nggak bisa bilang anak saya nggak boleh ngelihat itu, karena itu pelajaran bimbelnya udah diunggah di YouTube gitu. Terus tiba-tiba kok ada iklan rokok gitu ya, meskipun nggak muncul segala macamnya itu tadi, tapi kita tahu bahwa itu adalah iklan rokok yang untuk anak muda gitu. Nah, itu mungkin dari saya, publik yang mengkonsumsi media, saya berharap API bisa memikirkan hal-hal seperti ini yang akhirnya nanti dimasukkan untuk pembatasan itu tadi mungkin ya. Itu Mbak Lestari, itu concern saya, moga-moga bisa menjadi masukan bagi API untuk membuat kajian berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ana. Concernnya kepada Asosiasi Periklanan Indonesia ya, bagaimana makin mengetatkan aturan-aturan periklanan, termasuk dalam hal ini aturan iklan rokok yang ada di mana-mana tadi. Mungkin sebelum saya lempar ke yang lain, ada yang masih mau berdiskusi dengan pendekatan yang berbeda, atau saya boleh kasih ke Mbak Nina lagi untuk memberikan komen lagi, Mbak Nina, sebelum yang lainnya? Ya, benar sekali Mbak yang dikatakan oleh Mbak Ana tadi, Ibu Dekan Ana. Ini tadi Mbak Neti juga Ibu Dekan, jadi 2 dekan yang keren banget ini.
Jadi benar bahwa internet ini sekarang menjadi sasaran untuk iklan rokok. Awalnya iklan rokok itu banyak muncul di televisi sampai kalau nggak salah sampai tahun 2016 itu data ininya yang puncaknya sekali itu data iklannya itu mencapai 6,3 triliun waktu itu iklan rokok di televisi. Tapi kemudian 2017 terus ke sini makin menurun dan jelas sekali bahwa iklan rokok itu lari ke internet dan bentuknya bisa macam-macam. Benar sekali bahwa Mbak Ana khawatir ketika anaknya mengakses dunia digital itu terpapar iklan yang tidak pantas, itu benar sekali karena salah satu hal yang ketika regulasi ini longgar di sebuah negara, iklan rokok ini larinya ke dunia digital itu antara lain karena memang dunia digital memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk melakukan eksplorasi marketing yang luar biasa dan aturan tentang itu nggak ketat. Tahun lalu tadi kan sudah disebut oleh Pak Susilo, tahun lalu Kementerian Kesehatan itu meminta Kominfo untuk melarang iklan rokok di dunia daring, dan itu salah satu yang membuat tekad kuat dari Kementerian Kesehatan adalah risetnya Mbak Lestari yang tadi disebut, riset LSPR. Selamat Mbak Lestari, hebat betul bikin riset itu, karena di situ risetnya menunjukkan bahwa anak-anak ini banyak sekali mengakses iklan rokok itu dari media daring, macam-macam ininya ya, dari YouTube, games, dan sebagainya. Tapi kan kemudian ketika itu ramai, industri tembakau ribut, media juga ribut, kemudian apa? Hilang. Jadi hanya gegap gempita sesaat, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti oleh regulatornya. Dan ini banyak terjadi di Indonesia. Jadi seharusnya yang terjadi adalah kita tuh meratifikasi FCTC. Karena ketika kita mengikuti itu, maka persoalan kita bisa tidur nyenyak lah. Mas Bambang yang tadi bilang mestinya ini kan tidak diatur lagi, tidak dibahas lagi karena memang dilarang. Karena FCTC kalau kita ikuti memang melarang iklan, promosi, dan sponsorship rokok itu secara total. Secara total, artinya udah nggak bisa lagi main di mau direct atau indirect, udah nggak bisa lagi. Karena yang terjadi kalau memang Mbak Ana tadi menyebut soal akal-akalan. Benar, aturan yang ada adalah bisa mengakali. Misalnya begini, kalau toh misalnya ketika kan ada yang namanya peraturan iklan internasional. Ketika satu negara melarang nggak boleh ada iklan rokok, maka siaran itu bisa diblok kalau disiarkan secara internasional ke negara yang bersangkutan. Gimana supaya tidak mengakalinya? Maka kalau negara tersebut melarang nggak boleh ada iklan rokok di sana, maka yang ditampilkan misalnya pertandingan olahraga itu tidak menampilkan merek dari rokok, tetapi merek lembaga-lembaga, yayasan atau perusahaan yang berafiliasi dengan iklan rokok, ya. Tapi ketika kita dituliskan di nama menjadi sponsornya, misalnya di logo di kaosnya pemain atau gimana. Tapi ketika kita klik itu ada berupa tautan, dan ketika kita klik, maka yang muncul adalah iklan rokok. Jadi akal-akalan semacam ini terjadi. Jadi kayak iklan rokok ini membutuhkan jembatan lain melalui media lain, dan ketika itu tidak diatur, ya terjadi seperti ini. Jadi promosi rokoknya barangkali tidak terang-terangan menampilkan secara jelas tentang iklan rokoknya seperti ini loh. Enggak, dia halus sekali mainnya. Tapi ketika kita membuka situs lain, ketika kita membuka tautan lain, maka yang ada adalah muncul si iklan rokoknya. Jadi akal-akalan semacam ini terus terjadi. Belum lagi di dunia online, ini sekarang ini kita udah nggak main juga iklan rokok yang muncul secara iklan dalam artian iklan yang tradisional, yang muncul iklan berbentuk iklan spot. Enggak kok. Iklan rokok mainnya secara halus. Dia menciptakan community engagement. Jadi membentuk perasaan bersama pada kaum muda ini untuk menerima rokok sebagai produk normal dan melalui kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh industri rokok itu secara online. Jadi
komunitas-komunitas online ini dibangun dengan rapi oleh industri rokok untuk memberi, sebenarnya adalah membentuk tadi, benang merah tadi adalah menganggap bahwa rokok adalah produk normal. Bisa jadi anak-anak muda itu bukan juga perokok, tapi mereka adalah menjadi duta-duta bagi remaja-remaja lain untuk mempengaruhi mereka bahwa rokok adalah produk normal. Dan yang menikmati rokok adalah nanti teman-temannya itu. Saya juga khawatir begini Mbak Tari, bahwa ketika kita menganggap bahwa rokok ini adalah produk normal, ketika itu mempengaruhi kaum muda, maka perusahaan rokok itu, misalnya mereka melakukan sponsor kegiatan anak-anak muda, atau mereka memberikan beasiswa, maka mereka melakukan politik tanam budi. Ya. Jadi mereka menanam budi kepada si anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini suatu saat akan menjadi decision maker, akan berkembang menjadi orang yang berpengaruh. Ketika dia menjadi decision maker, ketika menjadi orang penting, bisa jadi anak muda ini akan berperan dalam regulasi mengenai tembakau. Jadi sebenarnya dengan investasi yang dilakukan oleh industri rokok dengan membentuk komunitas-komunitas di kalangan rasa bersama di kalangan kaum muda untuk menganggap rokok adalah produk normal, rokok adalah produk yang bermanfaat, rokok adalah produk yang menyumbang banyak, membuat mereka bisa mengikuti gaya hidup yang tren di kalangan teman-temannya, tidak tertinggal dengan teman-temannya, dan macam-macam lagi. Maka sebenarnya yang terjadi adalah ini bentuk investasi yang mereka tanam untuk nanti orang-orang ini bisa berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang lebih membuat keputusan regulasi yang lebih ramah terhadap iklan rokok. Saya adalah salah satu orang yang merasakan mengenai hal ini, soal ketika saya membuat aturan IKPI dulu yang lebih ketat mengenai iklan rokok, itu sejumlah orang mempengaruhi saya dengan bilang, udahlah Mbak Nina, jangan terlalu keras dengan ini, kita nggak bisa kok. Dan orang ini menunjukkan betapa iklan rokok itu bermanfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Belakangan saya tahu bahwa orang-orang yang merayu saya semacam ini adalah orang-orang yang menerima keuntungan dari iklan rokok. Salah satunya adalah orang yang anaknya itu mendapat beasiswa iklan rokok. Saya baru tahu belakangan. Nah, model-model semacam ini bisa terjadi dalam skala kecil, mikro, sampai kemudian ini meluas menjadi makro. Berjamaah semuanya. Itu Mbak Lestari. Baik, terima kasih atas gambarannya yang sangat lebih global tadi ya. Barangkali ada yang hendak mendiskusikan atau memberikan masukan, sanggahan dan sebagainya. Pak Ridwan ya, silakan Pak Ridwan. Terima kasih Mbak Lestari. Halo Pak Ridwan. Selamat sore semuanya. Maaf saya ngerokok, nggak ada larangan merokok di sini kan ya, terima kasih. Karena topik tentang rokok. Oke, saya ingin balik dulu ke dasar. Maaf saya telat join, mohon maaf kalau nanti saya agak dianggap mengulang. Tapi saya ada satu hal yang saya worry tadi soal masalah hukum dan etika gitu, bagaimana mengaitkan hukum dengan etika. Tadi kesannya seakan-akan ada kesimpulan bahwa karena hukum positifnya masih diperbolehkan, maka etikanya ngikut gitu ya. Saya sedikit mau koreksi aja soal masalah itu sih sebenarnya. Agak teori filsafat dikit ya, maaf. Satu, etika itu selalu lebih luas daripada hukum positif. Selalu, dimanapun juga. Ya, jadi hukum positif itu adalah kalau istilah matematikanya himpunan bagian dari etika. Itu dulu konsep itu yang harus dipahami. Nah, bila kita setuju bahwa konsepnya seperti itu, bahwa hukum positif adalah himpunan bagian daripada etika, maka konsekuensinya adalah seseorang yang taat hukum pasti etis. Ya. Tapi
ya, ada hal-hal yang kita bisa bilang bahwa orang itu tidak etis, tapi tidak melanggar hukum, itu kan? Ya, karena sifatnya adalah himpunan bagian. Kalau digambarkan tuh lingkarannya ada dua, yang lingkaran kecil di tengahnya itu adalah hukum positif. Bila konsepnya seperti itu, yang berikutnya adalah tidak mungkin bila demikian etika itu lalu berbeda dengan hukum positif. Tadi bayangkan misalnya ada yang mengusulkan, maaf ya, saya kasih contoh ekstrim saja, saya tahu contoh yang ekstrim. Kenapa nggak etikanya melarang rokok, iklan rokok, misalnya seperti itu. Nah itu kan, nggak mungkin kan. Karena hukum positif itu adalah himpunan bagiannya loh. Himpunan bagiannya masih mengatakan iklan rokok itu boleh. Gitu kan. Pak, Jadi nggak mohon mungkin. maaf, Pak. Mohon maaf, Pak Ridwan. Mungkin kita juga perlu luruskan, kan kalau hukum positif bagian dari etika. Justru etika yang global yang menyatakan bahwa iklan rokok sudah tidak lagi diizinkan. Jadi kembali lagi Pak, justru yang besarannya inilah yang menurut saya harus kita tekankan, bukan kembali ke bagiannya. Ini menurut saya. Jadi supaya tidak berlama-lama juga kita masuk ke persoalan etis yang mana, ya saya sih sepakat menggunakan acuan secara global. Kita sudah sepakati juga, banyak pihak menyatakan bahwa di dunia ini rokok tidak perlu diiklankan lagi. Hanya Indonesia saja yang masih sangat kuat mengizinkan soal isu itu. Itu barangkali yang menurut saya hari ini kita sudah sepakati bahwa kita emang masih mengizinkan. Nah itu saja. Lalu yang berikutnya nanti mungkin kita bisa masuk ke mengapa pembuatan iklan, aturan periklanan itu masih sangat mengakomodasi dan kurang keras atau kurang ketat terhadap kebijakan bagaimana etika ini harusnya ditegakkan. Itu barangkali yang menurut saya perlu kita diskusikan hari ini. Jadi tidak usah kembali ke persoalan filsafat dasar dari etika, karena saya yakin semua teman-teman di sini sudah memahami juga posisi etika jauh lebih tinggi daripada daripada hukum itu sendiri. Itu barangkali yang ingin saya maaf Pak ya Pak Ridwan, soalnya ini masih barangkali ada yang mau bertanya dan lainnya, isunya langsung saja ke bagaimana industri teman-teman di industri periklanan membuat aturan-aturan berkaitan dengan etika periklanan ini. Dan banyak tadi sorotan kan, pertanyaan-pertanyaan kenapa jamnya ada yang dirubah, kenapa ada semacam ketidakjelasan dan sebagainya. Itu yang barangkali perlu kita diskusikan hari ini. Nggak, makanya saya juga tidak ingin disalahpahami bahwa saya membela rokok. Nggak pernah. Silakan cek ke teman-teman semua saya yang dekat. Apakah saya seorang pembela mati-matian rokok? Kalau ada yang belum kenal saya, mohon maaf karena saya sekarang hanya dengan cara merokok. Ya, tapi bukan itu poin saya. Jadi kalau misalnya Mbak Lestari bilang bahwa seluruh dunia ya setuju bahwa iklan rokok itu dilarang, mana buktinya secara etika? Saya belum pernah lihat ada bukti fisik gitu ya yang mengatakan bahwa di seluruh dunia. Apakah WHO pernah mengeluarkan hal tersebut? Nggak ada, tahu saya. Jadi gitu ya, mungkin banyak negara saya setuju, tapi tidak semua, seluruh dunia, Bu. Jangan diglobalisasi lalu dipukul rata, digebiah uyah, bahwa saat titik ini, seluruh dunia sudah bersepakat bahwa secara etika produk rokok tidak etis. Tidak seluruh dunia, setahu saya. Banyak negara saya setuju. Begitu. Jadi ya, kita lihat fakta yang benar lah gitu ya. Nah, oke, sekarang poinnya misalnya itu soal masalah hukum dan etika. Tadi soal masalah TV gitu ya misalnya gitu ya. Saya setuju gitu ya bahwa yang namanya dibatasi. Saya setuju. Tapi juga saya juga setuju bisa memahami bahwa jam 9:30 akan menjadi sangat relatif apakah itu tayangan dewasa atau bukan, betul. Tapi juga fakta yang ingin saya sampaikan saat ini di seluruh dunia, nah ini bisa dicek datanya dari Nielsen, ya, yang namanya audiens anak muda, ya, 17 tahun ke bawah, untuk TV, ya, dalam 3-5 tahun terakhir ini udah sangat-sangat drop. Anak saya ada 3-tiganya nggak pernah nonton TV, seperti itu, ya. Mungkin bisa ibu cek sendiri di keluarga ibu gitu, berapa banyak keluarga-keluarga kita ini yang anak-anak mudanya di bawah 17 tahun masih nonton TV. Ya, jadi TV udah sangat ditinggalkan lah boleh dibilang. Saya nggak bilang ditinggalkan sama sekali, sangat turun. Drop audience untuk young audience-nya. Ya. Yang saya paling worry dan saya setuju juga adalah digital. Betul. Ya, kompleksitas yang terjadi
di media digital itu begitu rumitnya dan begitu cepatnya berubah, sehingga memang etika pun terus terang sering ketinggalan. Dan memang itu PR kami juga kemarin barusan ada kasus, bukan masalah rokok, tapi ya tadi di dunia digital gitu ya, iklan porno lah segala macam, itu termasuk hal-hal yang banyak sekali di digital yang memang kita harus pelajari. Nah, salah satu keuntungan dari etika adalah bahwa kami lebih dinamis ya daripada hukum positif. Karena itulah forum-forum seperti ini sangat saya apresiasi. Silakan Bapak Ibu yang ada di sini memberikan masukan kepada DPI. Maaf, bukan API ya, nggak ada yang namanya asosiasi API, tapi yang ada adalah DPI, Dewan Perikanan Indonesia. Monggo, ya, welcome kita dengan segala macam input dari Bapak Ibu sekalian untuk membuat supaya khususnya tadi ya fokusnya kalau mau tuh ke digital. Karena justru tadi yang seperti Ibu Nina sampaikan, kalau bicara soal influencer, ya, digital jauh lebih influence sekarang dibandingkan media-media yang lain. Dan juga saya akui rokok banyak beriklan di sana, ya, dengan segala macam caranya. Jadi ya butuh bantuan dari semua stakeholder, termasuk di sini juga mesti adalah pemerintah, ya, bagaimana bisa membantu juga untuk melakukan regulasi untuk iklan rokok di digital. Saya sendiri pribadi saya selalu bilang sama teman-teman produsen rokok kalau nanya sama saya bilang tolonglah iklan rokok itu walaupun mungkin belum diatur sama Kominfo, sama KPI, kalau tayang hanya untuk mereka yang 17 tahun ke atas misalnya gitu ya. Jangan berita-berita yang untuk targetnya anak-anak atau remaja gitu ya dipakai juga untuk media iklan mereka dan seterusnya. Lalu kalau ada website, tolong ada verifikasi umur supaya yang masuk dengan usia yang sudah memang dewasa dan seterusnya. Jadi kami juga udah beberapa hal tersebut sudah kami accommodate di EPI. Jadi ya kalau ada hal yang lain lagi yang ingin diperketat dan seterusnya, monggo inputnya kami tunggu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Mbak Nina masih ada yang mau disampaikan sebelum ini ada Mbak Budi Wahyuni. Mbak Budi mau memberikan komentar sejenak, Mbak Budi silakan. Ya. Oke, terima kasih. Menarik ya diskusi tentang ini gitu. Menempatkan etika ini kan sebetulnya seperti teman-teman sampaikan, kita ini nggak ada pelajaran budi pekerti lagi, jadi pelanggaran macam-macam itu. Saya bilang sebetulnya ini komitmen kita kok. Bahkan yang cukup memprihatinkan itu adalah di salah satu perguruan tinggi yang mengajarkan tentang iklan, itu sampai dosennya tuh nyeletuk, kalian itu baru top kalau sudah bisa menembus iklannya rokok. Gitu. Jadi tanpa sadar bahwa sebetulnya berlomba-lomba untuk bagaimana anak-anak didik ini membuat satu kreativitas yang luar biasa untuk bisa tembus ke perusahaan rokok gitu. Nah, yang menarik adalah tadi disampaikan bahwa oke lah teman-teman mau melarisi rokok itu sendiri, tetapi kembali lagi iklan-iklan ini kan sebetulnya tidak boleh menyesatkan, gitu loh. Ini juga pelanggaran etika. Apakah itu pengaturan-pengaturan yang cukup sederhana seperti itu juga detail itu juga akan diatur, gitu. Menurut saya tidak berbohong, tidak mengancam, bahkan tidak hanya untuk rokok ya. Misalnya untuk satu, ini contoh aja, refreshing aja, buat satu produk pencuci atau deterjen itu harus melakukan sesuatu yang buruk, kemudian produk itu akan menunjukkan bahwa itu berhasil membersihkan kotoran yang baru saja dilakukan oleh seorang anak. Jadi misalnya itu juga seperti itu kan menarik ya untuk dikritisi bahwa etikanya ini sudah tidak lagi ditegakkan dengan bagus, dan kalau ditanya ya siapa yang mengatur gitu. Jadi ini persoalan etika ini persoalan yang sangat menurut saya persoalan yang sangat bukan sekedar soft ya. Ini kembali lagi ke hati nurani kita, tapi kalau aku ngomong hati nurani kayaknya kok agamis banget gitu ya, tapi menurut saya ini perlu, dan menurut saya komitmen kepada anak khususnya buat rokok. Tolong ini juga harus diperhatikan karena halus sekali ya, apalagi kalau kita lihat anak itu kan batanya sampai 18 tahun. Bahkan juga buat yang di medsos-medsos ini anak-anak yang berani melawan arus ini justru malah dikedepankan gitu. Nah, ini kan menarik untuk ini. Nah, kepada siapa? Ya pengatur regulasi ini kan para pengambil kebijakan dan wakil rakyat dan negara dalam hal ini. Kalau negara hadir secara konsisten ya menurut saya bisa kok diatasi. Persoalannya kan ini
tarik ulur lagi, duit lah, apalah gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau kita mau menegakkan etika, kawal itu secara konsisten. Itu sih respon saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Budi Wahyuni. Yang berikutnya ada Mbak Lintang. Mbak Lintang tidak memberikan komentar. Silakan Mbak Lintang. Ya, baik. Terima kasih. Mbak Nina, halo. Hai. Ya, saya mau memberikan komentar sedikit tentang pernyataan Mas Ridwan baru saja ya, terkait dengan kenapa penyiaran harusnya bebas dari iklan rokok. Kita ingat bahwa penyiaran ini memang khusus gitu, karena dia menggunakan frekuensi milik publik. Ya. Jadi sumber dayanya terbatas, tapi sebarannya luar biasa. Sehingga kalau itu dimasuki iklan rokok, sebenarnya rokok itu kan sudah jelas-jelas ada pernyataannya mengganggu kesehatan ya, mengganggu kesehatan. Dan itu kemudian berdampak luar biasa sebarannya kalau dia menggunakan penyiaran. Sementara penyiaran ini harus diingat, ini frekuensi milik publik, gratis, tapi sebarannya luar biasa. Jadi itu sebabnya ya, dasar utama kenapa seharusnya iklan rokok tidak harus bersiaran di penyiaran kita yang nasional ini gitu. Jadi itu sederhana, itu dasarnya udah jelas gitu. Kenapa? Ya apa gunanya iklan rokok untuk kesehatan seluruh penonton di Indonesia? Kan nggak ada gitu. Jadi sumber daya yang terbatas ini semestinya bisa digunakan untuk menyiarkan hal-hal yang lain yang lebih baik. Gitu. Nah, yang kedua, tadi ada pernyataan juga bahwa siapa yang nonton? Anak-anak sekarang kayaknya udah geser ke internet gitu. Seolah-olah internet dan televisi sekarang menjadi dua hal yang berbeda. Padahal sama aja, kita bisa streaming juga lewat internet. Yang kedua, anak-anak yang mana gitu. Karena sampai sekarang, sampai 2020, bahkan penetrasi tertinggi masih televisi. Kita bicara anak-anak di mana? Jakarta. Apakah Indonesia itu hanya Jakarta? Kemudian yang selanjutnya adalah, itu komentar saya terhadap kenapa ini harus diatur ya. Jadi dasarnya itu. Yang kedua, saya mau menceritakan pengalaman saya terhadap sebuah iklan rokok yang menurut saya mengganggu gitu. Iklan rokok ini sangat halus, sangat nyaman, sangat bisa diterima oleh semua orang karena dia berformat jokes. Saya rasa teman-teman juga pernah melihat iklan ini, iklan Jarum 76 yang tagline-nya yang penting happy. Dia hadir dengan yang ada jinnya ya. Iya, betul. Ya. Jin berulang-ulang datang gitu. Ya. Dengan semua jokes-jokesnya dia sehingga tidak tampak seperti iklan rokok. Saya enggak pernah melihat dia hanya muncul di jam 9, mohon maaf. Dia muncul sepanjang hari. Dan ini persoalan kan, kita udah ngomong jam tayang, udah jelas banget gitu. Ini persoalan. Yang kedua, saya juga mau mengomentari nih, bukan soal konten rokoknya, tapi kadang-kadang dia, kemarin itu sempat saya komentarin tentang jin yang ada satu sesi tentang iklan ini yang sangat mengganggu saya ketika ada permintaan tentang pasangan. Saya minta pasangan yang baik menurut penyayang dari seorang perempuan gitu, dan kemudian diwujudkan oleh jin itu dengan anjing. Menurut saya ini luar biasa gitu ya. Satu, karena si perempuan akan punya konstruksi bahwa laki-laki itu nggak akan ada yang setia penurut penyayang gitu. Kalau kamu mau yang kayak gitu, kamu sama anjing aja. Yang kedua, laki-laki juga akan menerima konstruksi kalau lo nggak bajingan, lo nggak laki-laki. Intinya begitu, maaf ya. Jadi ini persoalan gitu. Itu persoalan lain dari iklan ini. Jadi sebetulnya iklan rokok tidak hanya per se persoalannya konten rokoknya, tayangan jam tayangnya, tapi juga ada konten-konten yang muncul lewat konstruksi-konstruksi yang berbahaya juga gitu. Dan yang tadi digarisbawahi oleh saya, nggak harus juga dia muncul di penyiaran gitu. Mereka punya banyak platform, dan itu kan boleh. Boleh kok mereka beriklan di platform-platform yang berbeda. Yang kita mau batasi itu penyiaran. Kenapa? Karena frekuensi ini milik publik gitu.
Jadi itu aja sih komentar saya, Mbak Nina, Mbak Lestari, cukup dari saya. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Silakan Mbak Nina ditanggapi terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah saya ingin menanggapi Pak Ridwan. Pak Ridwan ketika bicara tentang tadi bahwa hukum positif adalah himpunan bagian dari etika. Etika jauh lebih besar. Saya teringat materi presentasinya Pak Ridwan. Pak Ridwan ini berapa kali ya Pak saya undang sebagai wakil dari Badan Pengawas Periklanan untuk bicara mengenai etika iklan di kelas etika iklan, di kelas etika kami. Pak Ridwan menampilkan tuh yang soal tadi gambar itu. Ada gambar besar, lingkaran besar, itu etika, di dalamnya ada hukum positif gitu loh. Saya cuma begini aja, saya nggak kepengen berdebat soal itu. Saya lagi-lagi balik ini, kalau memang dianggap bahwa etika ini nggak boleh bertentangan dengan hukum positif, kenapa etika di periklanan tidak mengatur banyak mengenai hal-hal yang diambil dari hukum positif yang mengatur tentang yang masuk di etika, Pak? Saya merasa bahwa aturan mengenai iklan rokok ini sedikit sekali dan nggak ada perkembangan yang menonjol dibandingkan 2014, ketika perkembangannya yang ada justru untuk data perokok anak misalnya itu sangat mengkhawatirkan. Nggak ada hal yang relatif baru yang ditampilkan. Padahal kalau memang merujuk dari hukum positif, ada beberapa hukum positif yang bisa masuk di sana, dan banyak sekali dari hukum positif itu yang selama ini diabaikan oleh industri, oleh regulator, dan pelanggarannya banyak tapi didiamkan saja. Contohnya tadi yang soal brand image, soal brand stretching, soal kawasan tanpa rokok yang banyak iklan rokoknya. Yang lainnya lagi misalnya kalau tadi dikatakan soal hukum positif di media penyiaran yang jadi concern-nya Lintang misalnya, itu ada loh Pak, P3 SPS itu mengatur tentang pasal SPS pasal 59 ayat 1 dan 2. Ayat 1 tuh bilang gini, program siaran iklan rokok hanya boleh disiarkan pada pukul 21.30 sampai pukul 5 waktu setempat. Oke, ini masuk di etika pariwara 2020. Tapi lupa barangkali teman-teman di periklanan ini yang membuat EPI ini ada ayat 2-nya. Ayat 2-nya berbunyi, program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok. Jadi, apapun yang menampilkan bentuk dan strategi promosi, itu harus dianggap sebagai iklan rokok. Udah nggak bisa lagi ada sponsor-sponsor, ada iklan layanan masyarakat, yang muncul misalnya pada saat Ramadan ini sering sekali menjelang buka puasa itu disponsori oleh sebuah yayasan bernama sama dengan merek rokoknya, Jarum, itu menjadi sponsor ini. Harusnya udah nggak boleh lagi. Atau misalnya pada saat talk show itu ada iklan built-in, ada gelas yang ada merek rokoknya, dan hal-hal semacam itu harusnya dilarang. Seandainya teman-teman mengatakan bahwa hukum positif lah yang kami rujuk, kami nggak bisa berbeda. Ya sebanyak-banyaknya hukum positif yang mengatur secara ketat, ini masuk ke etika. Dengan demikian ini kan sebenarnya mengingatkan semua teman-teman di orang yang beriklan, melakukan promosi, melakukan sponsorship, bahwa ini loh aturan etikanya yang membatasi. Ini yang nggak ada, yang kami lihat aturannya itu nggak berkembang banyak dari yang lalu, dan di luar itu adalah juga tidak banyak. Apakah ini karena ada teman-teman Apina yang masuk di sini, dan Apina itu kan ada industri tembakau masuk di sana. Kemudian yang lainnya lagi adalah, saya sepakat Mbak Lintang bahwa Mbak Budi betul sekali, dan Mbak Lintang itu saya sepakat bahwa media penyiaran itu harus diatur secara khusus, dan kita menjadi concern di sini karena memang bahwa data yang ada menunjukkan bahwa anak-anak muda itu banyak masuk ke dunia internet sekarang, tapi tidak berarti bahwa di luar sana itu anak-anak itu tidak mengkonsumsi
televisi. Saya baru riset ke FGD dengan sejumlah anak di seluruh Indonesia, 63 anak saya FGD, mereka masih menggunakan media televisi, tapi memang mereka juga menggunakan media baru, apalagi di masa pandemik ini. Tapi mereka mengatakan masih nonton, teman-teman mereka masih nonton. Dan ketika ditanya apa masalah dengan televisi, mereka sebut itu adalah sinetron, iklan rokok, infotainment. Saya nggak mengarahkan mereka untuk mereka menyadari bahwa itu masalah di sana. Jadi kita memang harus sangat waspada mengenai iklan, bahkan juga di platform apapun, karena tadi juga Mbak Lintang ya menyebut ini, bahwa ini muncul di berbagai platform. Banyak iklan yang muncul di iklan rokok di media penyiaran itu sama dengan yang muncul di media-media lain, dan yang muncul di media penyiaran itu juga bisa diakses melalui media-media lain sekarang. Jadi seharusnya yang ada adalah memang bukan pembatasan, tapi pelarangan. Pelarangan total ya, karena selalu ada siasat-siasat yang dilakukan untuk melakukan promosi strategi pemasaran yang menyasar kepada remaja. Itu Mbak Lestari. Baik, terima kasih Nina. Ini masih ada beberapa saat lagi waktu untuk berdiskusi. Apakah ada yang ingin menyampaikan pandangan, pendapat? Saya Kami masih persilakan. Silakan, Pak Bambang. Ya, Pak Bambang, Pak Ridwan, maafkan Mbak Lestari sebelum ini. Kalau toh misalnya tadi kan dianggap bahwa ini sebagai sebuah masukan bagus gitu ya untuk ini. Kalau kami mau memberikan masukan, itu kemana ya tentang ini, dan forumnya seperti apa, dan apakah memungkinkan untuk ada revisi lagi untuk EPI? Ini mumpung ada teman-teman dari DPI. Baik, Pak. Jadi memang EPI adalah produknya DPI. Kenapa kita angkat ke DPI? Karena mencakup asosiasi berbagai bidang, mulai dari agensinya, mulai dari medianya, advertisernya. Dan salah satu learning dari negara-negara lain, tegaknya etika periklanan di sebuah negara saat terjadi kekompakan antara media agensi, media adalah tempat penayangannya, media agensi, kreatifnya, dan advertisernya. Nah ini di kita juga masih menjadi tantangan terbesar bagaimana soliditas masing-masing asosiasi dalam mencikapi sesuatu. Ini sebuah proses, dan dalam perjalanan saya aktif di DPI 10 tahun terakhir, ada perbaikan-perbaikan yang terjadi sehingga pemahaman masing-masing menjadi lebih baik. Terkait dengan aturan etika, memang etis kan beyond regulation. Seharusnya etik mengatur ke sesuatu yang lebih murni, yang lebih melihat kepada kebenaran menurut nurani kita. Tapi memang ada dalam faktanya, karena juga saya lama di industri, terutama di Apinanya, itu kan ada perusahaan atau pelaku industri yang melihat etika dalam sisi pragmatis. The minimum etika adalah yang sesuai dengan aturan hukum. Yang idealis adalah yang kira-kira dalam nuraninya itu ada yang salah. Kayak tadi, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan ini yang terjadi dalam diskusi dalam Badan Musyawarah Etika Periklanan. Ada member yang kita masuk yang mewakili semua stakeholder, ada yang sangat idealis, ada yang sangat pragmatis, dan kita memang harus ada kompromi di situ. Maka kalau outputnya kemudian terjadi kurang idealis, ya memang faktanya ada kompromi-kompromi yang kita buat untuk menyeragamkan kepentingan stakeholder. Dan ini perjalanannya akan makin lama makin baik. Ini kami mencatat bahwa kenapa waktu ada acara ini saya memaksakan untuk ikut, karena paling tidak kami jadi mencoba memahami cara pandang rekan-rekan dari yang selama ini mungkin tidak punya akses kepada DPI atau kepada BMI. Karena perbaikan-perbaikan yang diusulkan oleh rekan-rekan atau masyarakat bisa disampaikan ke DPI, karena nanti semakin banyak usulan, akan semakin ada alasan kuat bagi
DPI untuk melakukan review. Biasanya waktu kita anggap ada saatnya melakukan review, maka DPI akan mengeluarkan sebuah surat tugas bagi tim kecil yang kami anggap kemarin adalah Komisi Perbaikan Etika Pariwara. Tim kecil ini menggodok berbagai aturan, perkembangan termasuk perkembangan daripada media. Kami kemarin terus terang di 2020 memang di-drive oleh perkembangan etika di dunia daring. Yang kedua yang kami bahas juga perkembangan semakin banyaknya orang mengeksploitasi soal halal. Sedangkan ada undang-undang halal. Itu yang kita atur. Rokok kami anggap sesuatu yang berjalan, kita coba atur yang lebih dalam lagi dari aturannya. Tapi kalau itu memang kurang memuaskan, kita akan bisa coba lihat apa yang bisa kita lihat, karena bukan hanya rokoknya. Kalau kita tadi melihat dari Bu Ana bahwa yang kami lihat juga kadang kontennya. Cuma interpretasi dari konten kadang-kadang berbeda. Nah, bisa juga di-challenge. Jadi kami dari Badan Musyawarah Etika di DPI, itu juga akan menerima masukan dari masyarakat, bukan hanya pesaing atau anggota DPI. Kalau ada yang concern, memang masuk. Seperti misalkan dari Mbak Nina pernah, ini kayaknya ada masalah, mari kami bahas di dalam Badan Musyawarah Etika, kemudian setelah dibahas, kami ambil keputusan. Biasanya yang kami lakukan adalah, kami selalu mengajak dialog dengan perusahaan yang kita anggap melanggar etika. Kemudian proses dialognya cuma 1 kali. Jadi tidak ada proses berlarut. Dan keputusan final, begitu kita memutuskan itu melanggar etika menurut aturan dalam etika, maka perusahaan itu cukup sekali memberikan tanggapannya, kita kasih kesempatan, kemudian kita final decision. Nah, proses ini menjadi precedence dan nanti akan kami masukkan. Kadang kami melihat kemarin kayak kasus-kasus kayak Meikarta segala macam itu ada sesuatu yang kita nggak bisa kasih teguran karena nggak ada pasalnya, kita masukkan. Misalnya iklan yang kita anggap waktu itu iklan Meikarta yang menunjukkan anak kecil yang melihat bahwa Jakarta nggak aman segala macam, kayak Mbak Lintang tadi juga ngelihat, atau Bu Ana tadi ngelihat bahwa itu pesan yang keliru. Itu kita lakukan upaya pengingatan. Lalu kita cari pasalnya ada nggak ya? Oh enggak. Terus kita masukin. Soal tahayul juga begitu. Jadi ini proses. Jadi kami apresiasi apakah periodenya betul 4-5 tahun, we don't know. Semakin banyak tantangan untuk melihat ini, dan juga semakin banyak tekanan untuk melihat bahwa industri harus berubah, kami welcome. Dan mudah-mudahan ini kita bisa teruskan bahwa kita nggak perfect. Kita ada proses. Dan kami berusaha mengakomodir antara, untuk rokok khususnya, mengakomodir antara members kami yang di bidang rokok dengan argumentasinya, dan dari teman-teman dan argumentasinya, dan soal perkembangan etika khususnya di dunia internasional, baik melalui asosiasi-asosiasi yang ada, maupun dengan yang lain, karena harapannya adalah badan etika mestinya sesuatu yang dihormati oleh semua pihak. Dan bagi kami ini sangat penting untuk mendengarkan semua masukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Barangkali Mas Muhammad Iqbal mau memberikan komentar, silakan Mas Iqbal. Ya, dengar suaranya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lestari. Mohon maaf nggak muncul gambar. Jadi saya kira apa yang sudah Mbak Nina sampaikan itu sebagai sebuah rambu-rambu yang memang sangat mendasar ya untuk mengatur bagaimana iklan rokok itu betul-betul seharusnya tegas saja dilarang total ya. Mengapa ini penting? Satu hal itu karena memang prevalensi yang sangat tinggi dari paparan bahaya itu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Jadi jelas-jelas bahwa kematian akibat di-trigger oleh rokok itu sangat tinggi ya. Nah, cuman persoalannya tidak cukup diatur dalam konteks etika iklan. Mau tidak mau memang harus dalam bentuk
regulasi yang ketat. Nah, saya melihat ujung persoalan itu sebetulnya ada pada tembakau sebetulnya. Nah, undang-undang kesehatan kita itu betul-betul menjadi tarik-menarik kepentingan politik dan pebisnis yang sangat panjang ceritanya dan sangat kompleks, di mana perusahaan-perusahaan macam British Tobacco gitu ya itu betul-betul mengawal supaya pasal yang mengatur-atur soal tembakau itu jangan sampai begitu keras gitu ya di undang-undang kita. Dan maka itu dari dulu, dari zaman Orde Baru sampai sekarang, undang-undang kesehatan kita menjadi undang-undang yang sangat mandul sebetulnya untuk mengatur soal itu. Itu persoalannya ada di konstitusinya ya. Nah, makanya peraturan perundang-undangan maupun aturan regulasi di bawahnya pun juga menjadi sangat lemah gitu. Nah, sementara mohon maaf dengan segala hormat mengumpulkan segala data lalu sampai menjadi sebuah etika pariwara khususnya mengenai pasal iklan rokok itu ibarat hanya gonggongan yang tidak akan bisa berubah untuk mengubah bagaimana distribusi maupun terpaan yang tidak disadari oleh anak-anak muda khususnya. Yang harus kita baca adalah prevalensi yang makin tinggi itu sebetulnya tanpa kita sadari adalah dampak dari terpaan iklan itu. Dan kita tahu Mbak Nina udah banyak sekali memberikan data maupun analisisnya mengenai bagaimana melalui CSR maupun beasiswa maupun segala macam olahraga, industri rokok ini betul-betul berkedok sedemikian rupa dan memang hasilnya adalah investasi yang sangat jangka panjang. Dan kalau kita terus hanya berputar pada persoalan itu, 50 tahun lagi tidak akan bakalan kita bangsa ini menjadi bangsa yang bebas dari ancaman angka prevalensi kematian akibat rokok yang sangat tinggi. Nah, kita harusnya belajar dari pandemi ini ya. Sama halnya dengan waktu zaman Orde Baru, pemakaian helm misalnya, sosialisasinya luar biasa waktu itu. Tapi butuh waktu yang cukup panjang dan lama untuk bisa orang punya kesadaran bahwa pakai helm bukan untuk takut ditilang, tapi sebagai sebuah upaya untuk menyelamatkan organ kita ya ketika terjadi kecelakaan. Nah, sementara di masa pandemi ini, pakai masker, cuci tangan, itu dalam tempo yang relatif 1,5 bulan, orang merasa bahwa ada ketakutan tersendiri akan terpapar corona. Gitu. Nah, sementara kalau rokok, kalau kemudian tidak dilakukan secara masif dalam konteks tidak lagi bisa bermain-main dengan cuman sekedar etika, harusnya ada terobosan, yaitu seperti yang saya tulis tadi, silakan saja mau bisnis rokok, mau jual produksi, ya, tapi dalam konteks beriklan, stop untuk ada di media massa, televisi, apalagi online gitu ya. Nah, harus betul-betul tegas di situ dan itu tidak cukup hanya batas etika, harus muncul didorong ke Komisi Kesehatan sebagai sebuah produk undang-undang dan undang-undang itu harus dipatuhi betul dengan sanksi yang cukup keras. Kapan perlu ada pasal yang harus dikawal untuk penutupan industri rokok itu sendiri gitu. Nah, ini hal-hal yang harusnya, tapi memang ini tidak mudah ya, karena apa? Ancaman industri adalah biasanya berkaitan dengan bagaimana PHK terhadap karyawan dan buruh industri rokok ya, termasuk petani-petani tembakau. Nah, itu yang seringkali menjadi satu dilematika yang luar biasa, tarik-menarik kepentingannya, sehingga menjadi para pegiat atau komunitas yang anti dari bahaya rokok itu menjadi tidak berdaya gitu. Nah, mau nggak mau memang ini harus diwujudkan dengan satu
suara yang sama, larang total gitu kan. Dalam konteks itu. Saya kira itu barangkali yang harus didorong untuk bisa masuk ke satu regulasi yang lebih kuat lagi, nggak cukup hanya batas etika pariwara. Itu menurut saya sih. Terima kasih Mas Iqbal atas masukannya. Ini tampaknya diskusi akan sangat menarik ya, akan berlanjut, tapi waktu juga yang sebetulnya sudah sangat ketat membatasi kita. Kurang 5 menit lagi. Nah, barangkali saya akan membuka satu pertanyaan lagi sebelum atau satu tanggapan lagi sebelum nanti kita akan akhiri dengan memberikan kesempatan pada Mbak Nina untuk memberikan sepatah kata pada akhir acara kita. Adakah yang mau berkomentar lagi? Satu materi, satu gagasan, silahkan. Adakah? Saya mungkin sedikit pendek saja. Silakan Pak Ridwan. Kalau saya tidak salah, saya mendapat join Zoom ini sebagai undangan dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. Dan yang dibahas saat ini adalah tentang etika rokok, ya, fokusnya iklan rokok. Ya, saya hanya mohon, gitu ya, kita di perahu yang sama, ya. Kita di Dewan Perikanan Indonesia, di Asosiasi Perikanan juga ingin materi siar di segala macam media yang ada di Indonesia ini beretika, ya, mempunyai kualitas yang bisa dibanggakan dan juga bisa memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Ya. Termasuk juga kontennya, iklan-iklannya, nggak cuma hanya programnya. Nah, ya, kami mengajak gitu, kalau menurut saya pribadi aja, karena saya kalau ketua BME-nya Pak Bambang ya, silakan. Tapi kalau saya sebagai pribadi aja mengajak lagi, mari kita bersama-sama gitu ya, berjalan bagaimana mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat gitu kan, tidak hanya sekedar pada unsur pemerintah, gitu tadi usul Pak Muhammad Iqbal, mungkin betul saya juga dukung Pak, tapi ya makanya masyarakat juga perlu mendukung dan memahami permasalahan yang kita hadapi, gitu kan? Karena sama dengan yang Anda hadapi dengan kami, yaitu bahwa bila, ini saya ngambil contoh ekstrim aja, bila suatu masyarakat menganggap bahwa A itu etis, gitu ya, padahal mungkin ada sebagian kecil yang mengatakan bahwa itu tidak etis, gitu kan? Ini kan masalah mayoritas dan minoritas, gitu kan? Jadi kalau memang Anda yang merasa sebagai kaum intelektual yakin bahwa walaupun sekarang ada minoritas dan mengatakan bahwa itu adalah tidak etis, gitu, tidak benar, ya, tugas kita adalah lalu edukasi, sosialisasi, ya, supaya lebih banyak nanti yang percaya bahwa A itu tidak etis. Karena ya, saya juga akan mengulang kata Pak Iqbal gitu, bahwa kita akan seperti menuang garam di laut gitu, bila kita hanya keluar di dalam sendiri dalam lingkungan minoritas, tapi yang mayoritas tidak pernah memahami hal ini. Jadi ya itu tugas PR kita bersama ya, untuk masing-masing kita. Anda dengan komunitas Anda silahkan. Dan tadi yang belum dijawab sama Pak Bambang tadi, pertanyaan Bu Nina, bila memang ada masukan dari koalisi ini kepada DPI, ada Pak Sancoyo sebagai ketua Dewan Perikanan Indonesia, ada Pak Bambang sebagai ketua dari Badan Musyawarah Etika di dalam DPI. Jadi kalau terkait dengan masalah EPI ya Pak Bambang sih sebenarnya leadernya. Jadi silakan aja Mbak Nina kontak langsung ke Pak Bambang. Caranya bagaimana, forumnya apa, bisa formal melalui surat menyurat ya, bisa meeting, set meeting antara koalisi ini dengan BMI atau DPI, monggo diatur aja sih. Itu aja tambahan terakhir saya dari Ibu Lestari. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Ridwan. Baik, untuk menutup acara ini, kami persilakan Mbak Nina memberikan kata sambutan terakhirnya untuk diskusi kita. Silakan Mbak. Sambutan. Baik Mbak Lestari, semua teman-teman, terima kasih sekali. Saya senang tadi Mas Iqbal menyampaikan hal itu. Ini kayak tadi Mbak Wiji menyampaikan sesuatu yang ingin saya utarakan. Mas Iqbal juga menyampaikan sesuatu yang saya ingin utarakan. Jadi terima kasih sudah didahului sebenarnya.
kita sepakat bulat dalam hal ini. Jadi memang ada masalah besar dalam regulasi iklan promosi rokok di Indonesia, dan itu penekanannya adalah pada regulasi. Betul bahwa ini regulasi kita bermasalah. Yang paling ideal tentu saja adalah FCTC kita ikuti, kita tanda tangani, tapi kita tahu bahwa ini belum dilakukan oleh Indonesia. Pada saat kalau Anda baca bukunya Mbak Mardiah mengenai kebohongan besar industri rokok di Indonesia, itu ada cerita bahwa ketika FCTC itu mau ditandatangani oleh Menteri Kesehatan itu udah sampai bandara, mau terbang untuk tanda tangan ini. Tapi nggak jadi terbang karena ada telepon penting yang membuat Menteri waktu itu akhirnya kembali lagi. Jadi memang tidak pernah ditandatangani, padahal Indonesia adalah salah satu negara yang salah satu pembentuknya untuk FCTC ini. Jadi ini menyedihkan, dan itulah pasti karena ada intervensi, ada persoalan ekonomi politik yang besar di sana. Dan tadi ada siapa yang menyampaikan juga bahwa rokok mengancam bonus demografi. Betul sekali, dan ini mengkhawatirkan. Jadi tadi pagi saya diskusi, katanya nanti ada kata-kata dari Ketua Komnas Pengendalian Tembakau yang saya ingin cuplik lagi di sini. Katanya kita akan menghasilkan generasi emas, tapi jangan-jangan yang akan kita hasilkan nanti adalah generasi yang bukan emas, tapi cemas. Kita cemas dengan kualitasnya, karena mereka akan menjadi perokok, dan itu sama sekali tidak menciptakan generasi yang tangguh. Jadi kan kita concern di sana. Ini bukan berarti bahwa kita anti dengan perusahaan rokok, enggak sama sekali. Tapi yang jadi masalah adalah dia melakukan iklan, dia melakukan promosi, dia melakukan sponsor yang mengarah kepada anak-anak muda. Dan ini yang tadi dikatakan oleh, saya mengulang lagi kata-kata Mas Ridwan, bahwa ya jangan beriklan, harusnya itu yang dilarang. Betul. Yang ideal adalah larangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok. Jadi tidak ada toleransi untuk ini. Tapi ketika kita bicara etika, yang kita harapkan juga adalah karena wajah etika ini adalah wujud dari wajahnya komunitas yang memproduksinya, maka ini juga kita bisa melihat bagaimana pandangan industrinya sendiri, pandangan teman-teman di asosiasi terhadap masalah ini. Ketika tidak kurang ada perhatian terhadap ini, maka kita juga bisa cemas tadi. Demikian Mbak Lestari, minta maaf jika ada kata-kata tidak berkenan. Baik, terima kasih Mbak Nina. Terima kasih sekali lagi Mbak Nina dan semua kepada para peserta yang sudah hadir hari ini. Kita akan bisa melanjutkan diskusi-diskusi berkaitan dengan etika rokok ini dalam forum yang berbeda, tetapi mungkin nanti Mbak Nina akan mengkoordinasi untuk bersama-sama memberikan masukan melalui Pak Bambang Sumaryanto yang hari ini juga hadir. Terima kasih Pak Bambang yang sudah hadir, Pak Ridwan, juga Pak Susilo, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, ada Mbak Neti, ada Mbak Ana, Mbak Wici, Mbak Budi Wahyuni, dan semuanya lah ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan diskusinya yang sangat menarik ini, yang menjadi masukan berharga buat kita semua. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap dalam proses memoderasi acara hari ini. Untuk kegiatan ini demikianlah kita akhiri, karena di KNRP tidak ada sesi foto bersama. Kegiatan screenshot aja. Terima kasih Mbak Lestari, Mbak Nina. Mbak Lestari, terima kasih banyak. Semua teman-teman, terima kasih. Dapat Mbak Lestari, terima kasih sekali. Terima kasih semuanya. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Mas Bambang, terima kasih. Terima kasih Mbak Nina. Silo, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Nina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas.